Bab 2741. Pendeta tahu saat ini, Wu Fang, banyak pamer. Kalau itu adalah roh sejati Sein Exalt biasa, tentu saja ia akan menamparnya sampai mati. Tetapi roh sejati Sein Exalt ini tidak memiliki kecerdasan, jadi berbeda. Dahulu, Taois Wu Fang dikejar-kejar oleh roh sejati Sein Exalt ini hingga tak ada jalan menuju surga dan tak ada pintu gerbang menuju bumi. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar berhasil mencapai setengah langkah Sein Sovereign Heaven di saat terakhir, keilahian asalnya meningkat pesat, dan seni pengendalian rohnya juga berhasil menembus belenggu. Dia bergulat dengan roh sejati Sein Exalt ini selama setengah bulan dan akhirnya berhasil menaklukkannya. Wajah semua orang suci agung menjadi hitam bagaikan dasar pot. Masing-masing dari mereka menderita kerugian besar, tetapi orang ini lolos dengan mudah. Selamat, Saudara Wu Fang. Saudara Wu Fang memiliki kemampuan yang luar biasa, mampu menaklukkan roh sejati Sein Exalt. Tepat pada saat ini, sesosok manusia menunggangi seekor banteng kuning besar dan melayang turun. Saat Ye Yuan muncul, serangkaian tatapan membunuh menatap bersamaan dengan suara mendesing. Terutama 13 tokoh Sein Exalt yang kuat, mereka ingin menelan Ye Yuan bulat-bulat saat ini. Ye Yuan tidak memperdulikan tatapan orang-orang ini, dan langsung berjalan ke sisi Wu Fang. Masing-masing dari mereka sangat licik. Jika dia tidak bersekongkol melawan mereka, dia pasti akan ditipu oleh mereka. Hehe, selamat 2 kali. Kamu juga nggak lulus, ya? Sein Exalt Big Yellow juga lulus. Wu Fang tiba-tiba menyadari bahwa aura Big Yellow jauh lebih kuat daripada sebelumnya dan tak dapat menahan rasa terkejutnya. Ini juga terlalu cepat. Sein Sovereign Heaven, menerobos begitu banyak hal sekaligus, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai semua orang. Sambil berkata demikian, para Sein Exalt lainnya pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terbangun, wajah mereka masing-masing menjadi semakin hitam. Tanpa diragukan lagi, Big Yellow hanya berhasil setelah menelan obat-obatan surgawi itu. Brengsek. Mereka menderita kerugian yang sangat besar dan sebenarnya tidak memperoleh manfaat apapun. Adapun masalah Ye Yuan yang menerobos ke tengah Jade Sovereign Heaven, hal itu langsung diabaikan oleh mereka. Di tempat ini, bagian tengah Jade Sovereign Heaven sungguh biasa saja. Sein Exalt Waiklu tidak bisa menerima hal ini dan berkata dengan suara dingin, "Nak, kau masih berani datang? Apakah kau benar-benar menganggap bahwa kami, Sein Sovereign Heavens, adalah vegetarian?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Bukannya kalian vegetarian, tapi kalian seharusnya makan banyak daging, kan? Kenapa? Masih ingin mencicipinya? Aku bisa memancing mereka lagi." Wajah Sein Exalt Waiklut berubah hitam, tetapi dia langsung diam. Sein Exalt Sky Fortune mendengus dingin dan berkata, "Lupakan saja, barang-barang yang benar-benar bagus seharusnya ada di Istana Dewa Labirin. Tidak perlu tawar-menawar dengannya." Setelah memasuki Istana Dewa Labirin, Exalt ini ingin melihat apakah dia masih bisa bersikap sombong. Ye Yuan memberi "oh" dan berkata, "Kalau begitu kalian bisa mencobanya dan melihatnya." Pada saat ini, sebuah suara lemah terdengar dari belakang Ye Yuan itu. "Saudara Ye, aku sudah mengumpulkan ramuan surgawi dari pil 4 Ki, bisakah kau?" Ye Yuan berbalik untuk melihat dan ternyata itu adalah Si Yue. Dia sudah tahu kalau Big Yellow merupakan seorang Sein Exalt yang kuat, jadi wajar saja kalau dia tidak berani bersikap tidak terkendali di hadapan Ye Yuan. Kali ini, keberuntungan Si Yue lebih baik dan dia tidak diburu oleh roh sejati Sein Exalt. Lebih jauh lagi, dalam kepanikannya, dia juga menemukan tanah obat berukuran kecil lainnya, dan benar-benar mengumpulkan obat-obatan surgawi pil 4 Ki. Pada saat ini, dia mengujinya, untuk melihat apakah apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Saat Ye Yuan melihatnya, dia juga memperlihatkan sedikit keterkejutan. Orang ini benar-benar mengumpulkannya. Namun dia tidak menolak dan berkata sambil mengangguk, "Tentu saja, tidak ada masalah." Tak lama kemudian, ekspresi para Sein Exalt berubah. Kesempurnaan kelas 9. Pil surgawi tingkat 4. Kekuatan ini, kemungkinan besar, hanya para tetua teratas aliansi pil yang bisa mencapainya, kan? Kurasa aku agak mengerti mengapa Sein Exalt Big Yellow ingin mengikutinya. Melihat pil 4 Ki kesempurnaan tingkat 9 yang baru diproduksi, semua orang suci agung sangat terkejut. Untuk mampu memurnikan pil kekaisaran surgawi hingga tingkat ini, dia benar-benar seorang ahli di antara para ahli.
Orang harus tahu, mampu memurnikan pil 4 ki hingga tingkat 9 yang sempurna, bahkan para ahli langit berdaulat suci pun harus menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada alkemis surgawi tersebut juga. Beberapa Sein Exalt agak tercengang. Mereka benar-benar menyinggung keberadaan seperti itu. Si Yue memegang pil 4 ki, merasa gelisah hingga dia gemetar. Dia hanya ingin kelas 7. Pada akhirnya, Ye Yuan justru memberinya nilai sempurna di kelas 9. Efek obat ini, celahnya bukan jenis biasa yang besar. Melihat si Yue berhasil menembus setengah langkah Sein Sovereign Heaven, para petarung Jade Sovereign Heaven yang tersisa merasa sangat iri. Mengapa mereka berani mati untuk memasuki istana ilahi labirin ini? Bukankah itu untuk menembus ranah kultivasi dan meningkatkan kekuatan mereka? Selama kurun waktu ini, semakin banyak pula Jade Sovereign Heavens yang berkumpul di luar labirin Divine Palace. Kelompok orang kuat Sein Exalt tidak gegabah memasuki istana ilahi labirin, karena mereka juga membutuhkan umpan meriam. Istana ilahi labirin di depan mata mereka adalah sekelompok besar istana. Meskipun sangat bobrok, istana-istana itu memberi orang-orang perasaan yang sangat berbahaya. Para santo agung menghargai kehidupan mereka dan tentu saja tidak mau masuk dengan mudah. Ada di sekitar sana. Ayo masuk. Pembatasan di luar istana ilahi labirin ini sudah lama dilanggar, tapi semua orang harus lebih berhati-hati, kata Sein Exalt Sky Fortune tiba-tiba. Semua orang mengangguk satu demi satu, semuanya tampak hikmat. Jelas, mereka semua merasakan bahayanya. Ye Yuan juga tidak melodramatis, mengikuti kekuatan utama ke istana ilahi labirin. Saat memasuki istana ilahi labirin, energi korup yang mengancam menyerang mereka secara langsung. Energi korup itu telah berubah menjadi nyata, bagaikan pisau yang memotong wajah. Energi korup yang kuat. Seru Ye Yuan. Ketika istana ilahi labirin berada di puncak kejayaannya, jumlah murid mereka melampaui 1 juta. Yang terlemah juga berada di ranah surga berdaulat suci. Sekte sebesar itu dihancurkan, dan ada banyak jiwa yang penuh dendam. Apa gunanya sedikit energi korup ini? Istana ilahi labirin yang kalian masuki hanyalah puncak gunung es dari istana ilahi labirin yang sebenarnya. Jika kalian benar-benar mencapai tempat di mana gerbang jalur gunung yang sebenarnya berada, energi korup itu dapat langsung memusnahkan kalian semua. Kata Mi Tian. Ye Yuan juga merasa terkejut saat mendengarnya. 1 juta pengikut. Yang terlemah adalah Sein Sovereign Heaven. Sekte semacam ini sungguh tidak terbayangkan. Orang harus tahu, Sein Sovereign Heaven pada dasarnya dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di benua Rain Clear. Ini bukan gerbang jalur gunung yang sebenarnya. Ye Yuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Tentu saja tidak. Dengan sedikit kekuatanmu, bagaimana kalian semua bisa menemukan gerbang jalan gunung istana Dewa Labirin yang sebenarnya? Kelompok istana ini bahkan tidak termasuk sekte luar istana Dewa Labirin. Jika kalian benar-benar pergi ke gerbang jalan gunung, aku juga tidak bisa melindungi kalian. Mungkin bahkan jika sebutir debu jatuh dari atap, kalian akan mati, kata Mi Tian. Ye Yuan terdiam saat mendengarnya, ini juga terlalu dibesar-besarkan. Aku juga tidak tahu di mana Void Snap Immortal Condensation berada, kata Ye Yuan sambil mengerutkan kening. Istana ini terlalu besar, dia bahkan merasa sedikit tersesat saat memasukinya. Yan Jadetrue hanya mengatakan Void Snap Immortal Condensation tetapi tidak memberitahu lokasinya. Tapi, kalau dipikir-pikir, tempatnya pun sangat berbahaya. Kalau tidak, dengan kekuatan Yan Jadetrue saat itu, mustahil untuk tidak mendapatkannya. ARGH, ARGH. Semua orang belum berjalan jauh ketika tiba-tiba, beberapa jeritan menyedihkan terdengar dari belakang. Kelompok pembangkit tenaga listrik itu sangat terkejut dan mendapati bahwa beberapa Jade Sovereign Heavens telah dibunuh oleh seseorang dengan satu pedang. Wajah semua orang berubah, dan mereka menemukan bahwa sejak entah kapan, sebenarnya ada beberapa lusin orang lagi di belakang mereka. Orang-orang ini mengenakan seragam dan memegang pedang panjang standar di tangan mereka, gerakan mereka sangat cepat. Mereka tampak seperti manusia, tetapi mata dan mulut mereka mengeluarkan asap hitam, tampak sangat jahat dan menakutkan. Para petinggi Jade Sovereign Heaven pun bereaksi terhadap hal itu, mengambil tindakan satu demi satu. Mereka yang bisa datang ke sini hidup-hidup setidaknya berada di level atas Jade Sovereign Heaven. Kekuatan mereka tidak lemah. Namun, ketika mereka bergerak untuk menghadapi orang-orang ini, yang terdengar hanyalah suara dentingan. Mereka tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun. Seseorang berkata, energi korup di sini terlalu kuat. Mayat-mayat ini telah dibanjiri energi korup dan kebal terhadap pedang dan tombak, sehingga mereka menjadi mayat korup.
Bang! Sein Exalt Waiklut mengulurkan telapak tangannya. Tubuh mayat yang rusak itu langsung hancur setengahnya. Akan tetapi mayat yang rusak itu tidak peduli sama sekali, ia tetap mengacungkan pedangnya dan menyerbu. Alis Sein Exalt Waiklut berkerut sedikit, jelas merasa bahwa menghadapinya adalah hal yang merepotkan. Para Sein Exalt lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu, berencana membunuh mayat-mayat yang rusak ini. Namun sekelompok mayat korup lainnya bergegas keluar dari sisi tersebut. Energi korup pada mayat-mayat korup ini praktis telah berubah menjadi nyata. Kekuatan mereka sebenarnya tidak kalah dibandingkan dengan para ahli Sein Sovereign Heaven. Ekspresi para Sein Exalt berubah. Ketika jurus mereka mengenai tubuh lawan, lawannya sama sekali tidak terluka dan hanya mundur beberapa langkah sebelum menyerang lagi. Bang! Waiklut dan pihak lainnya bertukar pukulan dan langsung terdorong menjauh, terpental mundur. Sialan, mayat-mayat korup ini kebal terhadap pedang dan tombak, tak ternoda oleh segudang hukum, mereka sama sekali tak bisa dibunuh. Waiklut menggertakkan gigi dan berkata. Ledakan. Terdengar auman naga dan seberkas cahaya pedang menyambar. Kepala mayat yang rusak itu langsung meledak seperti semangka, lalu jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Wajah semua orang berubah, menatap ke arah Ye Yuan dengan takjub. Pedang ini dilepaskan secara tepat oleh Ye Yuan menggunakan pedang pegas naga. Kelemahan mayat-mayat korup ini adalah kepala mereka. Penggal saja mereka, kata Ye Yuan. Mendengar itu semua orang baru sadar kembali, segala macam gerakan dilancarkan ke arah kepala mayat-mayat yang korup itu dengan putus asa. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun mayat-mayat korup ini tidak memiliki banyak kecerdasan, mereka masih memiliki naluri. Mereka melindungi kepala mereka satu persatu, tidak ada cara untuk mematahkannya sama sekali. Lebih jauh lagi, bahkan jika langit berdaulat giok biasa itu mengenai kepala, mereka tidak dapat menghancurkannya juga. Sebaliknya, serangan dari Sein Sovereign Heaven setengah langkah yang cepat dan kejam, yang dapat menghancurkan kepala mayat-mayat korup seperti Ye Yuan. Semua orang sangat terkejut, baru kemudian mengetahui bahwa kekuatan pukulan Ye Yuan sudah sebanding dengan setengah langkah Sein Sovereign Heaven. Orang ini baru saja berada di tengah Jade Sovereign Heaven. Jika Sein Sovereign Heavens tidak muncul, kekuatannya sebenarnya sudah sebanding dengan Sein Sovereign Heaven setengah langkah. Mayat-mayat korup di sekitarnya semakin banyak. Kekuatan mereka pun semakin kuat. Pada saat ini, mayat-mayat korup Sein Sovereign Heaven yang lebih rendah sudah bermunculan. Sialan, berapa banyak mayat busuk di sini? Kalau terus begini, kita semua harus mati di sini. Kata Sein Exalt Sky Fortune sambil menggertakkan gigi. Ye Yuan juga sedikit mengernyit. Dia akhirnya tahu apa yang mereka semua temui. Ini baru saja memasuki istana ilahi labirin, dan sudah ada begitu banyak mayat korup yang kuat. Kalau masuk lebih dalam lagi, pasti akan lebih berbahaya lagi. Sepertinya mereka memaksa kita masuk ke lorong itu. Kita tidak bisa melewatinya. Pasti ada makhluk yang lebih kuat di sana. Kata Sein Exalt Purplesun cemas. Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Masuk itu maut, mundur juga maut. Geram Sein Exalt Yuan Yi dengan marah. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata. Jelas, dia juga merasakan tekanan. Lebih dari selusin mayat Sein Sovereign Heaven Realm yang rusak telah muncul di sekitar mereka. Pada tingkat ini, para Sein Exalt tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Baiklah. Biarkan Big Yellow merintis jalan dan menuju ke arah barat laut. Aku ingat dulu ada paviliun penyimpanan harta karun di sana. Kalau tidak salah, Void Snap Immortal Condensation seharusnya ada di sana. Kekuatan si kecil itu tidak terlalu kuat, mustahil untuk masuk terlalu dalam. Mencapai tempat itu saja sudah batasnya, kata Mitian. Kuning besar. Di sana. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia berteriak dingin tanpa ragu-ragu. Big Yellow menerima perintah itu dan tubuhnya mulai berputar. Setelah itu, sebuah kuku banteng tiba-tiba menendang. Mayat Sein Sovereign Heaven yang tercabik di depannya langsung hancur berkeping-keping. Selanjutnya, momentum yang tersisa tidak terhentikan, barisan mayat korup di belakang semuanya terpental terbang. Di bawah bimbingan Mitian, kuku genit dan liar milik Big Yellow telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kekuatannya tak tertandingi. Ditambah lagi, ranah kultivasinya melonjak pesat. Dengan mengandalkan kuku genit yang licik, bahkan jika dia bertemu dengan Sein Sovereign Heaven tingkat menengah, dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat ini, Big Yellow meletus dengan kekuatan penuhnya, dan langsung mengukir jalan berdarah. Ayo pergi. Kedua orang itu menerjang dan melesat keluar dari pengepungan. Semua Sein Exalt terkejut dengan tendangan ini. Melihat Ye Yuan dan dua orang lainnya melarikan diri, mereka pun mengikutinya tanpa berpikir. Ikuti.
Teriak Sein Exalt Waiklut. Satu demi satu sosok berlari keluar. Namun, para raksasa yang terjerat itu kembali terkepung dengan sangat cepat. ARGH! ARGH! Satu demi satu jeritan memilukan terdengar, orang-orang itu segera ditelan oleh mayat-mayat yang rusak. Di antara mereka bahkan termasuk pembangkit tenaga listrik Sein Sovereign Heaven. Dia terjerat oleh dua mayat korup Sein Sovereign Heaven dan gagal melarikan diri dengan segera, tetapi malah jatuh ke dalam pengepungan yang berat. Mendengar jeritan memilukan dari belakang, semua orang pun tidak berani menoleh ke belakang dan hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Mengaum. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang kasar dari belakang. Dengan raungan ini, mayat-mayat korup di belakang meletus secara kolektif dan mengejar pihak ini dengan heboh. Energi korup yang menyapu itu membuat wajah para Sein Exalt berubah drastis. Gawat! Ini mayat korup Sein Sovereign Heaven yang sempurna. Dia sudah punya kecerdasan. Kalau dia menyusul, kita pasti sudah mati. Orang-orang ini baru saja mengarahkan kita ke arahnya. Sekarang, dia jadi marah karena malu. Ekspresi Sein Exalt Waiklut berubah saat dia berkata. Mereka merasakan ada aura menakjubkan dari belakang yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan agung Sein Sovereign Heaven. Jika dia berhasil menyusul, semua orang ini pasti akan mati. Awalnya, mayat korup itu telah memojokkan orang-orang ini. Siapa sangka Big Yellow tiba-tiba meletus, benar-benar mengacaukan penempatannya. Oleh karena itu, dia menjadi marah. Penyelesaian agung Sein Sovereign Heaven mayat rusak, kecepatannya sangat cepat. Di lorong sempit ini, dia tampak seperti akan mengejar ketinggalannya. Nak, lampu yang diagonal di depan itu pembatas. Cepat pergi dan nyalakan. Kata Mi Tian. Mata Ye Yuan berbinar dan dia menoleh ke samping, membiarkan semua orang melarikan diri terlebih dahulu. Pada saat ini, mayat korup Sein Sovereign Heaven yang sempurna itu sudah dekat. Saat Ye Yuan melihatnya, dia juga merasakan kulit kepalanya geli. Tiba-tiba, Ye Yuan mematikan lampu. Dengung, dengung. Cakar mayat korup itu praktis sudah berada di depan wajah Ye Yuan. Namun tepat pada saat ini, suatu kekuatan pembatas yang amat kuat muncul di lorong itu. Sebelum mayat yang rusak itu sempat bereaksi, ia langsung berubah menjadi gumpalan asap hitam dan mati. Adapun mayat-mayat korup yang mengikutinya, mereka pun seketika berubah menjadi abu. Ketika Ye Yuan melihat situasi itu, dia pun menghirup udara dingin. Sungguh pembatasan yang kuat. Mayat korup Sein Sovereign Heaven yang telah sempurna, betapa mengerikan kekuatannya. Kemungkinan besar, bahkan manusia yang mencapai kesempurnaan agung Sein Sovereign Heaven pun bukanlah tandingannya. Itu benar-benar menguap dalam sekejap. Baru pada saat inilah Ye Yuan mengalami apa yang disebut dahsyat. Mungkin akan mudah bagi pembatasan ini untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven juga. Ketika para santo agung itu melihat kejadian ini, masing-masing dari mereka terjatuh ke tanah, merasa bahagia karena selamat dari musibah. Saudara Ye, terima kasih telah menyelamatkan kami. Wajah Sein Exalt Purplesun pucat pasi saat dia berkata. Saudara Ye, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Saudara Ye, karena tidak mengambil hati pelanggaran masa lalu dan menyelamatkan hidup kami. Para tokoh penting Sein Exalt menyampaikan ucapan terima kasih satu demi satu. Saat ini, jarak antara hidup dan mati benar-benar seperti sehelai rambut. Mereka hampir menyusul. Sein Sovereign Heaven, kesenjangan alam kecil terlalu besar. Sekalipun mereka menggabungkan kekuatan, mustahil mereka bisa menyamai Sein Sovereign Heaven dalam penyelesaian akhir. Jika bukan karena Ye Yuan, mereka semua pasti sudah mati. Merasakan sukacita selamat dari musibah, bagaimana mungkin mereka masih memusuhi Ye Yuan? Yang ada hanyalah rasa syukur. Namun, mereka juga sangat terkejut. Bagaimana Ye Yuan tahu ada tombol pembatas tak terlihat di sini? Kalau saja Ye Yuan mau berkomplot melawan mereka barusan, mereka juga akan seperti mayat busuk tadi, berubah menjadi abu. Ye Yuan menyeka keringat dingin dari dahinya dan menghela napas panjang lega. Cakar Raja Mayat yang korup itu hampir mengenai wajahnya barusan. Nyawanya benar-benar di ujung tanduk. Dia menyelamatkan semua orang berdasarkan keinginannya barusan, jantungnya pun berdebar kencang karenanya. Mereka semua adalah pembangkit tenaga Sein Sovereign Heaven. Sayang sekali kalau mereka mati. Kalian semua terlalu banyak berpikir, bukan berarti aku tidak memikirkan kesalahan masa lalu. Aku hanya merasa kalian semua adalah Sein Sovereign Heavens. Sayang sekali jika kalian mati. Lebih baik meninggalkan tubuh yang berguna dan melakukan sesuatu yang berarti, kata Ye Yuan dengan tenang. Semua orang mengerutkan kening, mendengar nada bicara Ye Yuan. Saudara Ye tampaknya tahu banyak tentang istana ilahi labirin ini. Kata Sein Exalt Purplesun.
Sepanjang perjalanan, Ye Yuan berkali-kali merencanakan jahat terhadap mereka, seolah-olah dia telah tiba di rumahnya sendiri. Apalagi tadi, ada banyak lampu di jalan ini, tapi Ye Yuan tahu lampu mana yang memicu larangan itu. Ini agak tidak biasa. Ye Yuan pun tak menyembunyikannya dan berkata dengan tenang, aku bisa membawa kalian semua keluar, aku juga bisa berbagi sebagian harta karun alam di sini dengan kalian. Bahkan, aku bisa membantu kalian semua melangkah ke surga Sein Sovereign tingkat menengah, bahkan surga Sein Sovereign tingkat atas. Tapi, semua orang suci yang agung mendengarkan, wajah mereka penuh keraguan. Mengapa anak ini tiba-tiba berubah karakternya? Lebih jauh lagi, dapatkah Sein Sovereign Heaven tingkat atas ditembus karena kau berkata begitu? Saudara Ye, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja, kata Sein Exalt Purplesun sambil tersenyum. Ye Yuan tahu bahwa mereka tidak mempercayainya dan berkata dengan dingin, apakah kalian tahu mengapa Big Yellow bersedia mengikutiku? Apa lagi yang bisa? Karena kamu bisa memurnikan pil kekaisaran surgawi. Pil surgawi kelas 4, efek obatnya tidak lemah lagi. Akan tetapi, meski pil kekaisaran surgawi tingkat 4 dapat meningkatkan kekuatan Big Yellow secara signifikan, namun itu tidak cukup untuk membantu orang-orang ini menerobos ke tingkat atas Sein Sovereign Heaven. Semua orang tersenyum dan tidak berbicara. Si kuning besar mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, sekelompok katak di dasar sumur. Tahukah kalian bahwa aku baru saja mencapai tahap akhir Jade Sovereign Heaven beberapa tahun yang lalu? Sekarang, beberapa tahun kemudian, siapa di antara kalian yang cocok denganku? Ekspresi para tokoh terkemuka Sein Exalt berubah, semuanya memperlihatkan ekspresi keheranan. Mereka mengira bahwa Big Yellow aslinya adalah Sein Sovereign Heaven dan bahwa Ye Yuan memurnikan pil kekaisaran surgawi tingkat 4 hanyalah berlebihan. Mereka tidak menyangka bahwa Big Yellow Sein Exalt ini ternyata diciptakan sendirian oleh Ye Yuan. Ini mengerikan. Langit berdaulat giok yang bisa menciptakan langit berdaulat suci sesuka hati. Ini agak terlalu mengerikan, kan? Sein Exalt Big Yellow, apakah ini benar? Sein Exalt Waiklut menghirup udara dingin dan berkata, kalau Tuan Ye hanya bisa memurnikan pil surgawi biasa, menurutmu apakah orang agung ini akan mengikutinya dengan sukarela? Tanya si kuning besar. Saat semua orang mendengarnya, mereka merasa itu masuk akal. Roh sejati Sein Exalt tidak hanya sombong, tetapi juga tidak ramah terhadap manusia, apalagi berbicara tentang menjadi tunggangan mereka. Lebih jauh lagi, bahkan jika Ye Yuan dapat memurnikan pil kekaisaran surgawi biasa, dua status mereka seharusnya terbalik dan bukan Ye Yuan yang mengambil inisiatif. Ini menunjukkan bahwa kekuatan jalur alkimia Ye Yuan bahkan lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Tidak perlu menebak-nebak. Kalian semua adalah pembangkit tenaga Sein Exalt. Kalian pasti pernah mendengar tentang True Grade sebelumnya, kan? Kata Ye Yuan dengan tenang. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi para Sein Sovereign Heavens yang hadir berubah tiba-tiba. Nilai sebenarnya, ini merupakan istilah yang tidak dikenal di masa lalu. Akan tetapi, semenjak pertarungan hebat yang terjadi antara Ye Yuan dari Martial Secure Heavenly Sect dengan Putra Suci Pil Alliance, Chang Yongning, nama kelas sejati pun ikut menyebar. Namun, pil surgawi tingkat ini tidak diedarkan di pasaran sama sekali, tetapi dimonopoli oleh aliansi pil. Kenyataannya, lebih dari 100 tahun telah berlalu, bukan saja kekuatan jalur alkimia berbagai sekte surgawi utama di 5 wilayah surgawi besar tidak meningkat, malah mengalami kemunduran yang signifikan. Karena monopoli aliansi pil saat ini bahkan lebih ketat. Memonopoli pil surgawi sama saja dengan mengendalikan sumber kehidupan berbagai sekte surgawi utama, mencengkeram tenggorokan mereka. Pil surgawi kelas sejati. Ye Yuan. Mungkinkah kau? Sein Exalt Waiklut tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Ye Yuan dengan ngeri. Yang lainnya juga tidak bodoh, menghubungkan kedua istilah ini bersama-sama, jika mereka masih tidak tahu siapa Ye Yuan, maka mereka benar-benar dapat menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri. Saat Ye Yuan dibunuh, waktu itu, dia masih berada di tingkat Greater Sublime Heavenly Stratum. Secara logika, dia hanya seorang junior yang tidak dikenal. Namun, ketanyaannya tidak demikian. Ye Yuan mendirikan paviliun pil saat itu, mengalahkan Putra Suci, mencapai tingkat sejati, dan menimbulkan gelombang dahsyat di 5 wilayah surgawi agung. Jika bukan karena ini, aliansi pil juga tidak akan memusnahkan wilayah surgawi 5 cahaya dengan cara yang kejam. Yang lain tidak tahu, tapi bagaimana mungkin para santo agung ini tidak tahu? Mereka hanya jarang menunjukkan wajah mereka di depan umum. Bukan berarti mereka benar-benar menutup diri dari urusan duniawi. Kudengar ketua aliansi pil secara pribadi mengambil tindakan dan membunuhmu.
Kau benar-benar tidak mati. Saint Exalt Sky Fortune juga tampak terkejut. Bagaimana mungkin Ye ini mati begitu mudah sebelum membalas dendam besar? Sebaliknya, kalian semua, para Saint Sovereign Heavens ini. Kalian menjadi antek-antek aliansi Pil dengan sukarela. Kata Ye Yuan sambil tersenyum, tapi itu bukan senyum. Sebenarnya, melihat surga Saint Sovereign ini, Ye Yuan sudah bisa menebak secara kasar kekuatan aliansi Pil saat ini. Para Dewa Langit Suci yang datang hari ini mungkin sudah memiliki kekuatan lebih dari separuh kekuatan 5 wilayah surgawi agung. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa 5 kawasan surgawi besar ternyata memiliki begitu banyak ahli surga berdaulat suci yang tersembunyi. Akan tetapi, bagi aliansi Pil untuk mampu menekan begitu banyak surga berdaulat suci, kekuatan mereka dapat terlihat dalam sekejap. Mengatakan kurang mungkin agak berlebihan. Para petinggi Saint Sovereign Heaven tidak terlibat dalam urusan duniawi, dan Pil Alliance tidak memiliki pengaruh besar terhadap mereka. Namun mereka tidak berani lagi ikut campur dalam urusan sekte. Kala itu, aliansi Pil menghancurkan 5 sekte surgawi besar dengan berbagai cara yang kejam dan membunuh 5 veteran Saint Sovereign Heaven, menggemparkan semua pusat kekuatan Saint Sovereign Heaven. Bagaimana mungkin mereka masih berani mengatakan sepatah kata pun perbedaan pendapat? Saudara Ye, kau mengatakannya dengan enteng. Tahukah kau seberapa kuat kekuatan sejati aliansi Pil? Tahukah kau bahwa penghancuran 5 sekte surgawi agungmu saat itu sebenarnya dilakukan pada saat yang bersamaan? Dan ketua aliansi yang mengambil tindakan untuk menghancurkan sekte surgawi marsial sekurmu hanyalah ketua aliansi dari cabang aliansi Pil. Saint Sovereign Sky Fortune juga berkata dengan tatapan tak berdaya. Mata Saint Exalt Wycliffe juga berkedip dan dia berkata, Li Changsheng dari aliansi Pil, adalah pembangkit tenaga Super Saint Sovereign Heaven tingkat atas. Setahu saya, pembangkit tenaga Saint Exalt yang dimiliki aliansi Pil tidak kurang dari 20. Tahukah kalian bahwa kita semua, para abadi tua ini jika digabungkan, juga tidak melebihi 20. Yang terkuat juga hanya Saint Sovereign Heaven tingkat menengah. Apalagi yang bisa kita lakukan selain menjadi antek? Ye Yuan juga menarik napas dingin saat mendengarkannya. Ini masih pertama kalinya dia mengetahui kekuatan sejati aliansi Pil. Awalnya dia mengira bahwa dia sudah cukup bertahan hidup di Heavenly South dan Myriad Demons Mountain, dan kembali untuk menghancurkan Pil Alliance tidak akan menjadi masalah. Dia tidak menyangka kalau aliansi umum Pil Alliance ternyata merupakan kekuatan super tingkat atas Saint Sovereign Heaven. Dengan cara ini, itu benar-benar sedikit merepotkan. Akan tetapi, bahkan jika itu adalah Saint Sovereign Heaven tingkat atas, mustahil membuatnya menyerah dalam membalas dendam juga. Tidak ada pembangkit tenaga listrik, maka dia akan menciptakan pembangkit tenaga listrik. Setelah hening sejenak, Ye Yuan berkata dengan suara serius, saat ini, aliansi Pil telah memonopoli semua sumber daya alkimia, surga Saint Sovereign mereka akan semakin kuat. Tapi kalian semua hanya bisa bergegas maju ke dalam bahaya dan datang ke tempat berbahaya seperti ini. Ketika satu aspek melemah, yang lain akan menguat. Dalam waktu kurang dari 1000 tahun, benua Rainclear tidak akan memiliki sekte surgawi lainnya. Mungkinkah kalian semua bersedia? Wajah semua penguasa suci tampak sangat hikmat. Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan hal-hal yang dikatakan Ye Yuan? Tetapi, selain menunggu untuk binasa, apa lagi yang dapat mereka lakukan? Melakukan perlawanan mati-matian tidak akan ada jalan keluarnya. Aliansi Pil terlalu kuat. Apa yang bisa kita lakukan bahkan jika kita tidak mau menerimanya? Saint Exalt Wycliffe menghela napas panjang dan berkata, kalau tidak mau, kalian tentu harus memberontak. Kalian semua adalah kekuatan besar di benua Rainclear. Hanya dengan bersatu, kalian bisa menggulingkan kekuasaan aliansi Pil. Kata Ye Yuan dengan dingin. Namun, Saint Exalt Purplesun menggelengkan kepalanya dan berkata, percuma saja. Sekalipun kita bersatu, kita juga bukan tandingan aliansi Pil. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya 20 Saint Sovereign Heaven. Kalian semua sudah ada 12. Saint Sovereign Heaven dari 5 wilayah surgawi agung pasti tidak akan kurang dari 15, kan? Ditambah dengan 9 Saint Exalt dari Myriad Demons Mountain, kalian bahkan lebih banyak dari Pil Alliance. Soal kekuatan tempur tingkat tinggi, serahkan saja padaku untuk menyelesaikannya. Apa? Kapan Gunung Segudang Iblis punya 9 Saint Agung?
Seluruh tubuh Sein Agung Purplesun bergetar dan dia berkata tak percaya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aliansi pil memiliki pil surgawi kualitas asli dan dapat menciptakan pembangkit tenaga Sein Exalt, tidak bisakah aku melakukan hal yang sama? Jika ada cukup obat surgawi, lupakan 9 Sein Exalt Agung, bahkan jika itu 90 Sein Exalt, apa artinya itu? Semua orang menatap Ye Yuan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Seberapa besar harga yang harus mereka bayar agar bisa menembus Sein Sovereign Heaven? Namun, ketika sampai di mulut Ye Yuan, itu semudah makan dan minum. Benar-benar membuat orang tidak dapat hidup. Tetapi, jika dipikir-pikir, semua orang pun merasa tenang. Mengapa aliansi pil memiliki begitu banyak pembangkit tenaga Sein Sovereign Heaven? Bukankah karena mereka memperoleh pil surgawi yang bermutu sejati? Ye ini juga tidak membutuhkan bantuan semua orang. Setelah Ye ini membunuh dan kembali ke 5 wilayah surgawi agung, kuharap semua orang bisa membantu. Itu sudah cukup. Panen kali ini tidak sedikit. Aku akan membantu kalian semua memurnikan beberapa pil surgawi nanti untuk meningkatkan kekuatan kalian lebih jauh. Di masa depan, setelah menghancurkan aliansi pil, Ye ini akan membangun kembali paviliun pil dan mewariskan ajaran Dao sejati, agar semua orang tidak lagi dikendalikan oleh manusia. Aku ingin tahu apa pendapat kalian. Orang-orang ini semua adalah rubah tua yang tidak mau berkomitmen sampai kesuksesan dipastikan. Meskipun dia menyelamatkan mereka, ini menyangkut nyawa mereka. Mereka tidak akan mudah setuju. Faktanya, bukan tidak mungkin mereka menyetujuinya di sini, lalu mereka pergi menyampaikan informasi ke aliansi pil setelah keluar. Untuk menjerat mereka, cara terbaik adalah dengan mengikat kepentingan. Mewariskan ajaran Dao, memurnikan pil surgawi, hal ini sungguh memikat bagi mereka. Demi menekan mereka, jelas mustahil bagi aliansi pil untuk memberi mereka pil surgawi kelas 5. Hal ini juga memupus harapan mereka untuk maju. Kalau tidak, mengapa mereka bersedia mengambil risiko yang tidak biasa dan memasuki istana ilahi labirin? Yang lain tidak tahu, tetapi bagaimana mungkin mereka semua, orang-orang tua ini, tidak pernah mendengar tentang istana ilahi labirin sebelumnya. Kala itu, Zuo Bufan, kelompok orang-orang hebat itu, hanya memiliki Zuo Bufan seorang yang keluar hidup-hidup. Apakah mereka tidak tahu betapa berbahayanya hal itu? Hanya saja mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Benar saja, saat Ye Yuan mengucapkan kata-kata ini, mata para Sein Exalt berbinar. Saudara Ye, apakah ini benar? Tanya Sein Exalt Purplesun. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lebih nyata daripada emas asli. Di masa depan, ketika aku membangun kembali paviliun pil dan menerobos ke surga Sein Sovereign, membantu kalian semua mencapai kesempurnaan surga Sein Sovereign juga bukan hal yang sulit. Kalian semua tahu bahwa ini bukan masalah besar bagiku. Karena keterbatasan sumber daya, mungkin agak sulit bagi Ye Yuan untuk mencapai alam kelas sejati di benua Rainclear. Kenyataannya, Ye Yuan menduga bahwa mustahil bagi ketua aliansi pil untuk memurnikan pil surgawi tingkat 5 dengan mutu sejati juga. Lagi pula, obat surgawi tingkat 5 terlalu langka di benua Rainclear. Namun, fondasi Ye Yuan sangat kokoh. Untuk pil surgawi kelas 5 biasa, mudah baginya untuk menyempurnakannya hingga kelas 9. Sein Exalt Purplesun memandang sekelompok Sein Exalt dan berkata, saudara-saudara, bagaimana pendapat kalian semua? Ada seorang pemuda di depan kita yang bisa mencapai Li Changsheng, tingkat eksistensi itu. Jelas, dia tersentuh. Sein Exalt Waiklut adalah yang pertama mengangguk dan berkata, oke, Sekte Surgawi Bintang 7-ku bergabung. Tapi aku punya syarat. Kita harus melihat surga berdaulat Sein yang lebih tinggi. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tentu saja, aku ingin membalas dendam, bukan mencari kematian. Sein Exalt Sky Fortune mengangguk dan berkata, oke, kami juga ikut. Ke-12 orang suci agung semuanya bergabung tanpa terkecuali. Bercanda. Seseorang yang bisa memurnikan pil surgawi kualitas asli, saat ini hanya ada satu orang ini selain dari aliansi pil. Lewati desa ini dan tidak akan ada toko seperti itu lagi. Para pembangkit tenaga Sein Sovereign Heaven semuanya harus menghadapi kesengsaraan Dao Sein Sovereign. Jika kekuatan mereka berhenti meningkat, mereka mungkin akan mati kapan saja. Adik Ye, bisakah kau menerimaku? Aku juga seseorang yang memiliki jiwa sejati Sein Exalt saat ini. Wu Fang tiba-tiba berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja.
Kamu kumpulkan ramuan surgawi dari pil suci surgawi giok berharga. Aku bisa membantumu menyempurnakannya dan membantumu melangkah ke surga penguasa suci. Ketika pendeta Tao Wu Fang mendengar hal itu, dia tidak dapat menahan rasa gembiranya. Obat-obatan surgawi dari pil suci surgawi giok berharga sangat sulit dikumpulkan. Namun, ia memiliki harapan untuk melangkah ke surga suci. Tatapan Sein Exalt Waiklu tiba-tiba berubah tajam, dan dia berkata kepada semua Jade Sovereign Heavens, kalian semua, bersumpahlah sumpah Dao surgawi sekarang juga. Tidak seorang pun diizinkan membocorkan masalah hari ini. Sekalipun para tokoh penting langit berdaulat giok yang hadir merasa tidak senang, mereka tidak punya pilihan lain selain mengucapkan sumpah Dao surgawi juga. Selesai melakukan semua ini, Ye Yuan membawa semua orang ke kedalaman lorong. Paviliun penyimpanan harta karun, pintu depannya sudah rusak. Namun gelombang mengerikan yang datang dari dalam membuat ekspresi semua orang suci yang agung berubah. Pembatasan di paviliun penyimpanan harta karun ini telah diaktifkan. Melalui pembatasan itu, mereka dapat melihat bahwa ada banyak harta karun di dalamnya. Itu harta karun nenek moyang. Banyak sekali harta karun nenek moyang. Pil surgawi juga. Banyak sekali pil surgawi. Itu. Void Snap Immortal Condensation. Heavenly Sorrow Deep Spirit. Silver Frost Heavenly Leaf. His. Begitu banyak harta karun yang bagus. Sialan. Gelombang pembatas ini tidak lebih lemah sedikit pun dari yang tadi. Mampu melihat namun tak mampu menyentuh. Para pembangkit tenaga Sein Sovereign Heaven ini hampir menjadi gila. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku akan masuk dan mengambilnya. Tatapan Sein Exalt Purple Sun berubah tajam dan dia berkata, Saudara Ye, jangan bercanda tentang ini. Sekalipun kau sangat mengenal tempat ini, batasan ini bukanlah sesuatu yang bisa kau langgar. Void Snap Immortal Condensation ada di sana. Saat itu, semua barang yang ada di dalam Yan Jade True tidak bisa mereka dapatkan, itu wajar saja karena adanya pembatasan juga. Ye Yuan pun tidak mengatakan apa-apa, melangkah keluar dan melangkah ke dalam pembatasan. Banyak tokoh penting yang hadir berteriak ketakutan. Tetapi mereka menemukan bahwa Ye Yuan sebenarnya baik-baik saja. Ye Yuan bergerak maju mundur dalam pembatasan, maju sedikit demi sedikit, dan dia sebenarnya tidak memicu pembatasan. Semua tokoh besar terbelalak lebar. Bagaimana orang ini melakukannya? Pembatasan ini setidaknya tingkat 6. Mungkinkah dia juga tahu pembatasan tingkat 6? Sein Exalt Waiklu terdiam. Pembatasan tingkat 6 sama sekali tidak ada di benua Rain Clear. Bagaimana mungkin dia, seorang Ascender, melakukannya? Tanya Sein Exalt Purple Sun dengan heran. Mengenai Ye Yuan yang memperoleh peta Istana Ilahi Labirin di suatu tempat dan mengetahui tentang peralihan pembatasan, ini masih dapat dijelaskan. Akan tetapi, setelah melewati batasan kelas 6, ini terlalu fantastis. Orang harus tahu, pembangkit tenaga True Sovereign Heaven belum pernah muncul di benua Rain Clear sebelumnya, apalagi membicarakan tentang batasan tingkat 6. Melihat hamparan kekayaan alam yang mempesona di hadapannya, mata Ye Yuan pun berbinar. Kali ini, panennya benar-benar melimpah. Ada banyak pil surgawi yang sudah jadi di paviliun penyimpanan harta karun ini. Pada dasarnya semuanya adalah pil surgawi kelas 5. Lebih jauh lagi, bahkan ada beberapa pil surgawi bermutu asli di antara semuanya. Sepertinya apa yang dikatakan Mi Tian tidak salah. Yang terlemah di Istana Ilahi Labirin juga berada di ranah surga berdaulat suci. Namun, dia tidak menemukan pil surgawi kelas 6 di sini. Sepertinya tempat ini bahkan tidak termasuk sekte luar. Selain itu, ada juga banyak harta karun alam dan material langka di sini, seperti Void Snap Immortal Condensation. Harta karun alam ini tidak cocok untuk memurnikan pil, tetapi efeknya tidak lebih lemah dari pil surgawi. Selain itu, ada juga beberapa lusin harta karun Grand Mist kelas 1. Harta karun Grand Mist yang sulit ditemukan di dunia luar pada dasarnya adalah kubis di sini. Tentu saja, Ye Yuan tidak tertarik pada harta karun nenek moyang. Tetapi, dengan pil surgawi ini, Ye Yuan punya ide gila. Kala itu, aliansi pil membawa beberapa kali lipat jumlah langit berdaulat giok milik sekte surgawi aman bela diri dan menghancurkan sekte tersebut. Hari ini, dia bisa membawa sekelompok Sein Sovereign Heavens untuk menyerang Pil Alliance.
Jika ada cukup obat-obatan surgawi, Ye Yuan secara alami dapat menciptakan pasukan surga berdaulat suci. Namun sayangnya, obat-obatan surgawi terlalu sulit ditemukan. Tetapi pil surgawi di depannya ini dapat menciptakan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Saat itu, sambil memikirkan bagaimana puluhan dewa langit suci turun ke aliansi pil, Ye Yuan benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Li Changsheng. Kala itu, pil takdir suci yang diperjuangkan mati-matian oleh kelima Raja Agung dan Meng Frostwind untuk direbut, ada beberapa lusin botol di sini. Terlebih lagi, kualitas pil takdir suci ini sangat tinggi. Setidaknya semuanya berada di level 8. Layak menjadi bekas sekte besar nomor 1 di surga, mereka memang sangat kaya. Benda-benda ini bahkan tidak dihitung sebagai sehelai rambut dari 9 ekor lembu bagi istana ilahi labirin. Namun, bagi orang-orang luar ini, itu adalah kekayaan yang luar biasa. Ye Yuan menyimpan harta karunnya dan muncul di hadapan semua orang. Napas semua orang menjadi sesak. Ada banyak sekali barang bagus di dalamnya. Jika tidak waspada terhadap Ye Yuan, mereka ingin membunuh dan merampas harta karun itu sekarang juga. Ye Yuan juga tidak pelit. Setelah keluar, ia langsung mengeluarkan 12 harta karun kabut agung dan melemparkannya ke surga penguasa suci. Satu artikel untuk setiap orang. Sisanya, aku masih harus berbagi dengan yang lain dan tidak akan kuberikan kepada kalian semua, kata Ye Yuan dengan tenang. Saint Exalt Waiklut memegang pedang panjang harta karun Grand Mist dan berkata dengan gembira, dengan pedang ini, kekuatanku akan meningkat pesat. Saat ini, bahkan jika berhadapan dengan Saint Sovereign Heaven tingkat menengah, aku juga punya kekuatan untuk bertarung. Barang bagus. Barang bagus. Terima kasih, adik Ye. Kali ini, tanpamu, kami yang sudah tua ini harus kehilangan nyawa di sini, apalagi membicarakan harta karun sebagus ini. Saint Exalt Purplesun mengelus harta karun neneknya dan berkata dengan enggan untuk melepaskannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Kalian semua minum pil surgawi ini. Pil surgawi ini cukup untuk kalian semua berkultivasi ke alam surga Saint Sovereign tingkat menengah. Saint Exalt Waiklut berkata dengan tak percaya, pil suplemen Ki Ekstrim berdaulat. Ini adalah pil surgawi kultivasi tingkat 5, apa kau benar-benar akan memberikannya kepada kami? Ye Yuan berkata, tujuan kita bersama adalah aliansi pil. Semakin kuat kalian semua, semakin berkurang rasa takut aliansi pil. Cukup, kalahkan mereka. Ekspresi Saint Exalt Waiklut serius dan dia berkata, adik Ye, kau membalas kejahatan dengan kebaikan dan berpikiran luas. Aku mengagumimu. Tenang saja, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan aliansi pil. Yang lain pun satu persatu menyampaikan pendiriannya. Ye Yuan mengangguk dan berkata, ini bukan hanya untukku. Ini juga untuk kalian semua. Aku percaya kalian semua. Baiklah, masih ada perpustakaan kitab suci di depan, ayo kita pergi bersama dan melihat-lihat. Sambil berkata, Ye Yuan memimpin jalan dan terus masuk lebih dalam. Saat itu, ketika gerbang jalan pegunungan istana labirin ilahi ditembus, kerugian sekte luar ini relatif kecil. Sebenarnya, banyak mayat korup di luar itu adalah murid-murid istana labirin ilahi. Mereka benar-benar terbunuh akibat pertempuran yang terjadi di antara para penguasa besar. Adapun barang-barang di sini, kondisinya relatif terawat baik. Tak lama kemudian, Ye Yuan menemukan perpustakaan kitab suci di bawah bimbingan Mitian. Ini hanyalah perpustakaan kitab suci sekte luar. Tidak banyak hal yang mendalam di sana. Tapi, bagi orang-orang ini, itu sudah cukup. Ada banyak metode pengembangan di perpustakaan kitab suci. Bagi para dewa langit berdaulat dan dewa langit berdaulat suci, mereka secara alamiah bersikap seakan-akan memperoleh harta karun yang tak ternilai harganya. Ye Yuan tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Yang lebih menarik baginya adalah catatan jalur alkimia dan jalur formasi. Buku panduan berilustrasi 100 herbal. Ye Yuan menemukan bahwa nama ini tertulis pada selembar batu giok dan langsung tertarik. Nak, benda ini sangat berguna untukmu. Dulu, istana ilahi labirin sangat kuat. Tidak ada harta karun alam dari semua surga yang tidak bisa mereka dapatkan. Karena itu, para alkemis surgawi mereka yang kuat juga mencatat katalog obat surgawi yang sangat rinci. Diperkirakan 80% dari semua obat surgawi tercatat di dalamnya.
Tentu saja, selain buku panduan bergambar 100 herbal ini, mereka masih memiliki ilustrasi bahan langka lainnya, dan sebagainya. Namun, ini yang paling cocok untukmu. Mi Tian membicarakan hal ini seolah-olah sedang menghitung barang-barang berharga milik keluarganya. Alasan mengapa dia begitu akrab dengan Istana Labirin Ilahi adalah karena dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan salah satu kepala istana. Saat itu, Mi Tian merupakan tamu tetap Istana Labirin Ilahi. Hanya saja, amat disayangkan, kepala istana itu kemudian gugur. Dan penerusnya juga merupakan penguasa terakhir Istana Dewa Labirin. Meskipun kekuatannya jauh di atas yang lain, ambisinya juga sangat tinggi, yang akhirnya membuahkan hasil di kemudian hari. Ketika Ye Yuan mendengarnya, matanya tak kuasa menahan cahaya. Buku pegangan berilustrasi 100 herbal ini sungguh penting baginya. Dengan itu, perjalanan alkimia Ye Yuan akan berjalan lebih lancar. Dengan kesadaran ilahiyahnya, satu demi satu gambar dan kata-kata ditampilkan di hadapan Ye Yuan. Catatan obat-obatan surgawi itu semuanya sangat rinci. Orang harus tahu, setiap alkemis surgawi di Istana Ilahi Labirin memiliki kemampuan untuk menggemparkan surga. Meskipun Ye Yuan sangat berbakat, dirinya yang sekarang masih terlalu lemah dibandingkan dengan orang-orang itu. Khasiat obat-obatan surgawi itu, lingkungan pertumbuhannya, dan seterusnya, semuanya dicatat satu per satu. Ternyata ada hal seperti itu. Apa yang dikatakan senior benar. Ini memang terlalu penting bagiku. Kata Ye Yuan gembira. Saat menelusuri beberapa obat-obatan surgawi, Ye Yuan menemukan bahwa deskripsi di dalamnya hampir identik dengan pemahamannya sendiri. Kedalaman keterampilan para alkemis surgawi ini dapat dilihat. Khasiat obat-obatan surgawi ini dari tingkat 1 hingga tingkat 4, Ye Yuan dapat dikatakan mengetahuinya seperti punggung tangannya. Ye Yuan memeriksa hati nuraninya sendiri. Di benua Rain Clear, kemungkinan besar selain Li Changsheng, tidak ada yang lebih tangguh darinya. Tetapi para alkemis surgawi ini sungguh tangguh. Orang tua ini tahu kau membutuhkan benda ini. Karena itulah aku secara khusus membimbingmu ke sini. Selain itu, ada juga 9.000 gulungan dao formasi di sana. Namun, tempat ini hanyalah sekte luar. Kemungkinan besar bukan seluruh bukunya. Di masa depan, ketika kekuatanmu cukup, kau bisa memasuki Istana Dewa Labirin yang sebenarnya. Di sanalah harta karun yang sebenarnya berada. Namun, ketika gerbang celah gunung Istana Dewa Labirin dihancurkan saat itu, kemungkinan besar semua harta karun di dalamnya telah dipindahkan oleh orang-orang. Apakah kau bisa menemukannya atau tidak akan tergantung pada keberuntunganmu, kata Mi Tian sambil tersenyum. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia tidak dapat menahan rasa terpesonanya. Istana Ilahi Labirin ini sungguh penuh dengan harta karun di mana-mana. Sekte utama nomor 1 di seluruh surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya sungguh bukan suatu kemegahan. Adik Ye, kita benar-benar untung besar kali ini. Buku-buku rahasia metode kultivasi ini sudah cukup untuk membantu kita mencapai surga penguasa sejati. Saint Exalt Wycliffe menyeringai, hampir tertawa terbahak-bahak hingga mulutnya melengkung. Dendamnya terhadap Ye Yuan sebelumnya, juga telah lama ia buang hingga melampaui surga ke-9. Dia telah memasuki banyak alam mistik dalam lift ini sebelumnya, tetapi panennya juga tidak sebesar kali ini jika dijumlahkan. Metode kultivasi, teknik bela diri, harta karun nenek moyang, pil surgawi, semuanya sungguh luar biasa menakjubkan. Realita membuktikan bahwa mengikuti Ye Yuan akan menghasilkan daging untuk dimakan, sedangkan menentang Ye Yuan akan mengakibatkan kematian lebih cepat. Adik Ye, kamu benar-benar tidak menginginkan buku-buku rahasia metode kultivasi ini. Saint Exalt Purplesun masih tidak berani mempercayainya saat dia berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak kekurangan ini. Kalian semua menyimpannya untuk diri kalian sendiri. Oh, baiklah kalau begitu. Terima kasih, adik Ye. Kata Saint Exalt Purplesun dengan ekspresi gembira. Mi Tian berkata bahwa buku rahasia metode kultivasi di sini merupakan kitab suci tertinggi bagi orang biasa. Namun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keterampilan surgawi tanpa kata. Jika di sanalah letak gerbang jalan pegunungan sejati Istana Labirin Ilahi, metode kultivasi itu akan menjadi harta karun yang sesungguhnya. Akan tetapi, meskipun Ye Yuan mendapatkannya, dia tidak perlu mengolahnya. Keterampilan surgawi tanpa kata juga berada pada level teratas bahkan jika ditempatkan di Istana Ilahi Labirin. Terlebih lagi, metode kultivasi yang Ye Yuan kembangkan berasal dari garis keturunan yang sama. Tidak ada manfaatnya beralih ke metode kultivasi lain. Mengenai teknik bela diri, Ye Yuan selalu berjalan di jalur perintis. Kecuali jika itu adalah seni rahasia tambahan yang kuat, jika tidak, Ye Yuan jarang mempraktikannya. Buku-buku ini dibagi dengan sangat cepat.
Tentu saja, jika bukan karena Ye Yuan yang memimpin keseluruhan situasi, sekelompok orang ini pasti sudah lama mulai membunuh. Adik Ye, kemana kita selanjutnya? Terus maju atau keluar? Tanya Sein Exalt Waiklut. Mereka sekarang sudah mengikuti jejak Ye Yuan. Setidaknya di Istana Ilahi Labirin ini, jika Ye Yuan menyuruh mereka menuju ke timur, mereka pasti tidak akan berani pergi ke barat. Meninggalkan Ye Yuan terlalu berbahaya. Ye Yuan berkata, aku akan berkultivasi sekarang. Kalian semua akan pergi bersama atau keluar dulu. Sein Exalt Waiklut terkejut dan berkata, berkultivasi. Di sini. Ye Yuan mengangguk dan berkata, melewati koridor ini, ada tempat untuk melatih murid. Karena kita sudah di sini, tentu saja kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Berkultivasi di sini tentu saja Mi Tian memberikan petunjuk. Dalam beberapa dekade terakhir, Ye Yuan mengabdikan dirinya untuk kultivasi pengasingan tertutup, alam dan kekuatan jalur alkimianya berkembang pesat. Namun, ia tertinggal dalam hal pemahaman aturan. Saat ini, 3 aturan besar Ye Yuan masih berada di level ketiga. Letusan sebelumnya juga dengan mengandalkan ketajaman senjatanya. Murid. Adik Ye, apa yang bisa ditanam di tempat pelatihan para murid? Tanya Sein Exalt Waiklut dengan nada meremehkan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, stratum surgawi Sein Sovereign adalah ambang batas bagi para murid Istana Ilahi Labirin. Sehebat apapun surga Jade Sovereign, mereka juga tidak cukup memenuhi syarat. Saat semua orang mendengarnya, bola mata mereka hampir keluar. Apa? Adik Ye, lelucon ini. Keterlaluan. Kata Sein Exalt Waiklut dengan ekspresi tak percaya. Ya, Sein Sovereign Heavens adalah penguasa suatu wilayah, apapun yang terjadi. Ketika mereka tiba di Istana Ilahi Labirin, mereka hanyalah murid penjaga gerbang. Sein Exalt Purplesun juga berkata dengan tak percaya. Para penguasa Sein Sovereign Heaven ini tidak ikut campur dalam urusan duniawi di benua Rain Clear, status mereka sangat tinggi. Mereka tentu tahu bahwa ada gunung di balik gunung, dan selalu ada yang lebih baik. Masih ada surga berdaulat sejati di atas surga berdaulat suci. Namun meski begitu, mereka juga tidak merasa bahwa mereka hanya bernasib sebagai murid saja. Ye Yuan tersenyum dan berkata, percaya atau tidak, terserah kalian. Apakah kalian semua akan keluar sekarang atau akan berkultivasi bersamaku? Sein Exalt Waiklut mendengus dingin dan berkata, Yang Mulia ini ingin melihat bagaimana Istana Ilahi Labirin ini melatih para murid. Sein Exalt Purplesun mengangguk dan berkata, Yang Mulia ini juga ingin menyaksikannya. Para santo agung lainnya juga mengangguk satu demi satu, jelas semuanya sangat tidak yakin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu, ikutlah denganku. Seiring berjalannya waktu, banyak bahaya kuat yang secara alami muncul di dalam istana. Namun, dengan bimbingan Mi Tian, Ye Yuan memanfaatkan kekuatan pembatasan dan membasmi banyak bahaya. Kelompok Sein Sovereign Heavens mengikuti Ye Yuan dengan kaget dan cemas, ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Melewati koridor yang suram dan gelap, deretan tempat latihan besar muncul di depan semua orang. Ye Yuan membawa semua orang ke tempat latihan. Setelah meraba-raba, ia menemukan beberapa alur tak jauh dari pintu. Ye Yuan mengeluarkan sejumlah kristal surgawi dan memasangnya ke dalam alur. Tak lama kemudian, tempat latihan ini menyala seperti mesin yang diaktifkan. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tersenyum dan berkata, untungnya, tempat latihannya tidak hancur. Lampu menyala di tempat latihan. Namun, tidak ada pemandangan yang terlalu menggetarkan jiwa. Semuanya seperti biasa. Namun pada saat itu, layar cahaya tiba-tiba muncul di dinding tempat latihan. Deretan nama muncul di sana. Sekte luar Istana Dewa Labirin, surga penguasa suci nomor 1 dalam sejarah, Jun Tian Xiao. Sekte luar Istana Dewa Labirin, surga penguasa suci nomor 2 dalam sejarah, Zuo Wentian. Sekte luar Istana Ilahi Labirin, surga berdaulat suci nomor 100 dalam sejarah, Sun Qi. 100 nama ditampilkan pada layar cahaya ini. Nama-namanya tidak terlalu menggugah jiwa, tetapi 2 kata, dalam sejarah, muncul sangat menarik perhatian. Yang lain tidak tahu, tapi Ye Yuan tahu betapa hebatnya Istana Labirin Ilahi saat sedang gemilang. Pada puncaknya, ia dikenal memiliki 1 juta pengikut. Dan Mi Tian berkata bahwa Istana Ilahi Labirin telah diwariskan turun-temurun selama puluhan generasi, bahkan hingga 1 juta tahun. Raksasa macam ini, mampu menduduki peringkat 100 teratas, sungguh mereka pilihan surga. Tidak berbicara mengenai puluhan generasi ini, hanya generasi terakhir para pengikutnya. Berada di peringkat 100 teratas di antara sejuta Sein Sovereign Heavens, itu adalah karakter yang sangat mengerikan. Nak, 100 orang ini tidak akan menindas orang lain. Kau hanya punya kekuatan Jade Sovereign Heaven. Mereka akan melawanmu dengan kekuatan mereka saat mereka di Jade Sovereign Heaven.
Jika kau bisa mengalahkan 100 orang ini, maka bakatmu pasti bisa masuk 100 besar dari 33 surga. Mi Tian agak menyombongkan diri atas kemalangan orang lain saat dia berkata. Arti kata-katanya sangat jelas, yaitu dia tidak merasa Ye Yuan bisa mengalahkan 100 orang ini. Faktanya, dia bahkan tidak sebanding dengan posisi ke-100. Senior, kamu, sama sekali tidak optimis padaku. Ye Yuan tertawa tanpa sadar. Mi Tian tersenyum dan berkata, Nak, jangan pikir aku meremehkanmu. Kata-kataku sebenarnya sudah sangat menyanjungmu. Tidak semua orang punya kualifikasi untuk menantang 100 orang ini. Orang-orang itu bahkan tidak punya kualifikasi untuk menantang sama sekali. Kau tak tahu berapa banyak orang berbakat luar biasa yang pernah muncul di generasi murid Istana Ilahi Labirin sebelumnya. Mampu berada di peringkat 100 teratas, kekuatan tempur mereka bukan hanya yang tertinggi di zaman mereka. Dalam sungai sejarah yang panjang, mereka juga bisa tertawa bangga di seluruh surga. Di antara orang-orang ini, selama mereka tidak jatuh, pada dasarnya mereka semua akan menjadi kekuatan super alam hegemon di kemudian hari. Mereka menjelajahi seluruh surga tanpa hambatan, tak seorang pun berani memprovokasi. Kalau tidak, bagaimana mungkin Istana Ilahi Labirin punya modal untuk ingin menyatukan seluruh surga? Ye Yuan tahu bahwa kata-kata Mi Tian sebenarnya sangat objektif. Namun keinginan Ye Yuan untuk unggul sudah dirangsang oleh Mi Tian. Apakah dia benar-benar lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang pilihan surga yang tiada taraf ini? Dia, Ye Yuan, menantang surga selangkah demi selangkah berjalan di sepanjang jalan, menyingkirkan begitu banyak orang pilihan surga. Hari ini, akankah dia dikalahkan oleh para mantan pilihan surga ini? Sekte luar. Para ahli Sein Sovereign Heaven hanyalah murid sekte luar. Mungkinkah apa yang dikatakan adik Ye benar? Istana Ilahi Labirin ini ternyata sekuat ini. Ruang kultivasi yang katanya cuma buat ngadepin 100 orang ini. Apa gunanya latihan kayak gitu? Di luar keterkejutan, para penguasa Sein Sovereign Heaven ini segera menampakkan ekspresi menghina. Dalam pandangan mereka, 100 teratas sekte luar tidak lebih dari ini. Di benua Rain Clear, siapa di antara mereka yang mampu berkultivasi hingga alam surga Sein Sovereign yang bukan merupakan pilihan surga yang tiada taraf? Mereka menguji hati nurani mereka sendiri dan merasa bahwa sekalipun mereka lebih rendah dari Istana Labirin Ilahi ini, mereka juga pasti tidak akan jauh lebih buruk. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ada 10 ruang kultivasi di sini. Ini ruang kultivasi nomor 1. 9 lainnya adalah para ahli dari 1000 hingga peringkat 101 teratas dalam sejarah Istana Ilahi Labirin. Mengapa tidak semua orang mencobanya terlebih dahulu? Sein Exalt Waiklut adalah yang pertama melangkah keluar dari barisan dan berkata sambil tersenyum, adik Ye, kekuatan jalur alkimiamu memang tak tertandingi di dunia. Tapi menurutku ruang kultivasi Istana Ilahi Labirin ini juga tidak lebih dari ini. Jika kita bahkan tidak bisa mengalahkan orang-orang ini, lupakan saja rencana untuk terus maju. Bagaimana dengan ini? Aku akan menguji kekuatan peringkat ke-100 ini dulu. Ye Yuan tersenyum tipis. Dia memberi isyarat mengundang. Sein Exalt Waiklut pun mengemban tanggung jawabnya dan langsung menuju ke tengah ruang kultivasi. Sementara yang lain mengamatinya dengan wajah penasaran, melihat seberapa kuat 100 teratas dalam sejarah ini. Saat langkah kaki Sein Exalt Waiklut berhenti, seluruh ruang kultivasi tampak tiba-tiba menjadi hidup. Sosok seseorang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan muncul di hadapan Sein Exalt Waiklut. Sein Exalt Waiklut tersenyum percaya diri dan berkata, kau yang disebut-sebut sebagai peringkat ke-100 dalam sejarah, Sun Qi. Kurasa itu juga biasa saja. Alam kultivasi pihak lain identik dengan Sein Exalt Waiklut. Sun Qi hanyalah sosok ilusi. Namun, melihat Sein Exalt Waiklut, alisnya berkerut dan ia berkata, kau terlalu lemah. Ruang kultivasi ini tidak cocok untukmu. Ekspresi Sein Exalt Waiklut berubah dingin ketika mendengar itu dan dia berkata dengan nada menghina, Pang, berhentilah berpura-pura mampu. Kalau kau punya kemampuan, kalahkanlah Exalt ini sebelum bicara. Sun Qi menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, ruang kultivasi tidak membunuh orang. Tapi, kalau kau nekat menantang 100 besar, bersiaplah untuk cedera serius. Image. Sein Exalt Waiklut mendengus dingin, tubuhnya segera mengeluarkan tekanan kuat. Telapak pembantai surga biduk besar. Sein Exalt Waiklut meraung, telapak tangannya menghantam hingga kehampaan bergetar. Kekuatan Sein Sovereign Heaven diperlihatkan dengan ekspresi penuh keindahan dan bentuknya pada saat ini. Ketidakmampuan Sein Exalt Waiklut dalam mengalahkan Big Yellow bukan berarti dia lemah. Kenyataannya, dia bisa menduduki peringkat 5 teratas di antara para Sein Sovereign Heaven yang lebih rendah. Justru karena kekuatan pencegahnya lah, Sekte Surgawi Bintang 7 dapat menjadi Sekte Surgawi nomor 1 di domain surgawi yang sejati.
Ketika Sun Qi melihat situasi itu, dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, tangan kanannya membentuk jari-jarinya seperti pedang dan dia mengacungkan jarinya dengan santai. Puff! Dalam sekejap, jari Sun Qi mengetuk dada Sein Exalt Waiklut. Sein Exalt Waiklut menyemburkan darah segar dengan liar dan terbang mundur. Jari ini sudah membuatnya menderita cedera berat. Terlalu lemah. Dengan kekuatanmu yang minim, menantang posisi ke-1000 pun tidak cukup. Kata Sun Qi lalu menghilang. Ekspresi semua tokoh penting yang hadir berubah secara tiba-tiba. Sun Qi ini sungguh terlalu kuat. Jari yang tadi terlalu biasa dan tak berarti. Tak ada sedikit pun gejolak. Tekanan surga Sein Sovereign apapun, kekuatan Dao Agung apapun, tidak satu pun. Jari itu seperti jari biasa, seolah diketuk oleh manusia biasa. Tetapi Sein Exalt Waiklut tidak dapat bertahan sama sekali. Metode serangan seperti itu hanya menumbangkan pemahaman mereka. Ini juga terlalu palsu. Bagaimana dia melakukannya? Apakah ini kekuatan 100 teratas? Langsung saja membunuh di peringkat yang sama. Ini bukan pembunuhan instan biasa. Dia bahkan tidak punya gelombang esensi ilahi. Kelompok Sein Sovereign Heavens akhirnya menyadari aspek yang tidak biasa dari ruang kultivasi ini. Bahkan kulit Ye Yuan pun menjadi sedikit pucat. Jari itu tadi, kalau itu dia pun tak akan sanggup menahannya. Meskipun tidak ada sedikit pun gelombang esensi ilahi, jari Sun Qi ini telah melihat sekilas asal mula Dao besar. Di depannya, serangan Sein Exalt Waiklut penuh dengan kelemahan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gerakan tak berbentuk, namun menang. Kulit Sein Exalt Waiklut pucat pasi, darah segar terus-menerus menyembur keluar dari mulutnya. Pukulan ini menimbulkan luka berat padanya. Jika pihak lain punya niat membunuh, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Lawannya terlalu kuat. Pada saat ini, Big Yellow tiba-tiba berbicara, biarkan aku mengujinya. Ye Yuan tidak menghentikannya dan mengangguk dan berkata, siapa yang ingin kau tantang? Kata Big Yellow, 100 teratas terlalu kuat, aku takkan sebanding bahkan jika aku berkultivasi 10.000 tahun lagi. Biar aku coba menantang posisi ke-1000 dulu. Ye Yuan mengangguk pelan dan membawa semua orang ke ruang kultivasi ke-10. Kristal surgawi dimasukkan, dan ruang kultivasi kembali menyala. 100 nama muncul di layar cahaya sekali lagi. Tempat ke-1000, Wang Xiyun, adalah seorang wanita. Big Yellow memilih nama Wang Xiyun dan melangkah ke tempat latihan. Dengan Big Yellow menantang seseorang, setiap pembangkit tenaga listrik yang hadir menunggu untuk menyaksikan pertarungannya. Kekuatan Big Yellow jelas terlihat oleh semua orang. Bahkan jika dia berhadapan dengan Sein Sovereign Heaven tingkat menengah, dia juga tidak kekurangan kekuatan untuk bertarung. Di alam Sein Sovereign Heaven ini, dia sudah luar biasa kuatnya hingga mampu melompati alam dan bertempur. Proyeksi seorang wanita cantik muncul di depan semua orang, tampak tidak berbahaya bagi manusia dan binatang. Dia melirik Big Yellow dan berkata sambil mengerutkan kening, roh sejati. Big Yellow pun tidak bertele-tele dan berkata, mohon beri petunjuk. Wang Xiyun mengangguk pelan, tubuh Big Yellow mulai berubah bentuk. Saat dia melancarkan gerakannya, itu adalah kuku genit dan boros yang terkuat. Postur ini membuat semua orang ingin tertawa terbahak-bahak, tetapi mereka tidak bisa tertawa. Karena mereka tahu bahwa kuku ini sungguh sangat kuat. Alasan mengapa Big Yellow mengalahkan Sein Sovereign Heavens yang hadir adalah dengan mengandalkan kuku ini. Wajah Wang Xiyun tidak menunjukkan perubahan ekspresi, seolah acuh tak acuh terhadap kuku ini. Hanya untuk melihat telapak tangannya yang indah menyerang dengan ringan. Gelombang kekuatan aturan yang dahsyat menyembur keluar. Bang! Wang Xiyun tidak bergerak sedikit pun dan tubuh Big Yellow terlempar mundur. Hanya satu telapak tangan dan Big Yellow sudah terluka. Big Yellow bertubuh kekar dan kokoh. Setelah menerima telapak tangan ini, ia bersikap acuh tak acuh dan kembali menendangkan kukunya, menghantam Wang Xiyun. Sama seperti Sun Qi, Wang Xiyun tidak meletus dengan kekuatan yang terlalu besar. Segalanya tenang dan terkendali. Namun, setiap kali Big Yellow beradu dengan telapak tangan Wang Xiyun, ia akan memuntahkan seteguk darah segar. Para tokoh terkemuka yang hadir menyaksikan hingga wajah mereka tampak pucat pasi. Big Yellow adalah eksistensi yang mampu melompati alam dan bertarung. Namun, di hadapan peringkat ke-1000, ia luar biasa lemah. Terlebih lagi, mereka bisa melihat bahwa Wang Xiyun bersikap akomodatif dan mengendalikan Big Yellow. Kalau tidak, Big Yellow pasti sudah kalah sejak lama. Bang! Wang Xiyun melihat celah dan menekankan telapak tangannya ke dada Big Yellow. Big Yellow menyemburkan darah segar dengan liar dan terbang mundur. Kali ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, mata Big Yellow menjadi lebih cerah. Jelas, pertempuran ini menguntungkannya. Namun yang lainnya terkejut. Bagaimana istana ilahi labirin ini bisa sekuat ini?
Murid peringkat 1000, bahkan Sein Exalt Big Yellow pun tak tertandingi. Sepertinya Sun Qi sebelumnya mungkin tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali untuk berhadapan dengan Sein Exalt White Cloud. Saya agak percaya kata-kata saudara Ye sekarang. Kedua pertempuran itu membuat para Sein Sovereign Heavens menyadari bahwa mereka benar-benar terlalu lemah. Banyak orang yang tidak yakin dan pun menguji kemampuannya. Akan tetapi, tanpa terkecuali, kesimpulannya adalah menjadi korban satu shot. Hanya Big Yellow yang bertahan lebih dari 10 langkah. Untuk sesaat, kepercayaan diri kelompok Jade Sovereign Heavens dan Sein Sovereign Heavens dihancurkan hingga ke titik ekstrim. Adik Ye, kau datang dan mencoba. Sein Exalt White Cloud menatapnya dan berkata. Ye Yuan lah yang mengusulkan untuk berkultivasi. Pada akhirnya, dalam situasi saat ini, tidak ada cara untuk berkultivasi sama sekali. Mereka ingin melihat bagaimana Ye Yuan berkultivasi. Ketanyaannya, mereka tidak menaruh banyak harapan pada kekuatan tempur Ye Yuan. Ye Yuan membunuh seorang penguasa langit giok tingkat atas dengan satu pedang, ia lebih mengandalkan keunggulan senjatanya. Seberapa kuatkah seorang alkemis surgawi tingkat 4? Ye Yuan hanya tersenyum dan kembali ke ruang kultivasi pertama. Dia pun tidak bertele-tele, langsung memilih tempat ke-100 yaitu Sun Qi. Ketika semua orang melihat situasi itu, mereka tak dapat menahan diri untuk saling bertukar pandang. Orang ini juga terlalu percaya diri, kan? Ilusi Sun Qi muncul kembali. Ia menatap Ye Yuan dan tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengernyit, Jade Sovereign Heaven. Lemah sekali. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lemah atau tidak, kamu hanya akan tahu setelah bertarung. Selesai berbicara, Ye Yuan mengarahkan jarinya, 16 pedang terbang yang berubah muncul sambil melolong. Mata Sun Qi berbinar dan dia berkata sambil tersenyum tipis, sedikit menarik. Sambil berbicara, Sun Qi juga menunjuk ke kehampaan. Sebuah pedang panjang terbentuk dari udara tipis. Sun Qi juga berada pada level pencapaian transformasi Dao besar. Transformasi Dao Agung. Bagus sekali. Pantas saja adik Ye begitu percaya diri. Aku tidak menyangka dia ternyata ahli transformasi. Lagi pula, dia sudah bermetamorfosis ke wujud ketiga. Dao alkimia sangat mengerikan. Aku tidak menyangka Dao bela dirinya juga begitu mengerikan. Sepertinya dia ingin mengasah dirinya dan meningkatkan transformasi Dao besarnya ke bentuk keempat. Saya khawatir tidak semudah itu. Transformasi tiga hukum, ingin memperbaikinya terlalu sulit. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua menganggukkan kepala. Kenyataannya, mayoritas Sein Sovereign Heavens yang hadir adalah individu-individu yang sangat berbakat. Jika tidak, mereka pun tidak akan mampu menerobos ke Sein Sovereign Heaven. Banyak di antara mereka yang pernah memahami transformasi Dao besar. Akan tetapi, semakin jauh transformasi Dao besar terjadi, semakin sulit pula metamorfosisnya. Kesulitan pemahaman kekuasaan pemerintahan adalah piramida terbalik. Semakin tinggi ke atas, kesulitannya akan meningkat secara eksponensial. Mencapai True Sovereign Heaven, ingin memahami tingkat kekuatan aturan peringkat 6 yang setara ternyata lebih sulit daripada naik ke surga. Dibandingkan dengan peningkatan ranah kultivasi, pemahaman kekuatan aturan tidak diragukan lagi lebih sulit. Peningkatan wilayah dapat dibantu dengan pil surgawi dan ada pula peningkatan metode kultivasi. Cara bercocok tanam yang baik dapat menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya dalam bercocok tanam. Namun, kekuatan aturan sepenuhnya bergantung pada seorang seniman bela diri untuk memahaminya sedikit demi sedikit dan mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Cara lain adalah dengan memahaminya di tengah pertempuran. Memahami kekuatan aturan itu sulit pada awalnya. Dan memahami kekuatan aturan untuk mencapai tingkat memperoleh pengakuan Dao surgawi, bahkan jauh lebih sulit. Terutama ketika mencapai level kelima, pemahaman aturannya bahkan sangat sulit. Oleh karena itu, orang-orang ini menyerah begitu saja. Daripada menggunakan bentuk transformasi Dao besar tingkat rendah, akan lebih kuat jika menggunakan ranah kultivasi dan bertindak sesuai dengan kekuatan aturan. Dari alam mulia ke alam berdaulat, itu adalah lompatan besar untuk memulai. Transformasi 1 undang-undang saja sudah sangat sulit, apalagi transformasi 3 undang-undang. Oleh karena itu, pendekatan Ye Yuan benar-benar membuang-buang waktu di mata orang-orang ini. Dalam sekejap, Ye Yuan sudah bertukar beberapa lusin jurus dengan Sun Qi. Kekuatan tempur semacam ini juga membuat semua orang sangat terkejut. Namun, setelah beberapa lusin gerakan, tanda-tanda kekalahan Ye Yuan juga secara bertahap mulai terlihat. Sun Qi memang pantas masuk 100 besar dalam sejarah Istana Ilahi Labirin. Kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Terlebih lagi, ada 4 lingkaran cahaya di gagang pedangnya, yang juga menunjukkan bahwa ia berada di bentuk keempat.
Ye Yuan juga merasakan tekanan, kekuatan lawannya benar-benar terlalu kuat. Sun Qi hanyalah transformasi satu hukum, tetapi dia menghususkan diri pada satu jalur dan berjalan sangat jauh dalam dao pedang. Kekuatan tempurnya membuat Ye Yuan kewalahan hingga dia tidak bisa bernapas. Puff! Setelah 100 gerakan, Sun Qi akhirnya menemukan peluang kecil dalam formasi pedang Ye Yuan dan menusuk dada Ye Yuan dengan pedang. Ye Yuan dikalahkan. Sosok Sun Qi tidak langsung menghilang, tetapi ia berkata kepada Ye Yuan, "Kau sangat kuat. Setelah transformasi Dao Agungmu menembus wujud keempat, aku takkan sebanding denganmu. Namun, aku memang tidak luar biasa saat di surga berdaulat giok. Aku benar-benar menjadi kuat setelah menjadi murid Istana Ilahi Labirin. Namun, aku sangat menantikan untuk bertarung denganmu lagi setelah kau menembus surga berdaulat suci." Semua orang tercengang. Ternyata apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Ambang terendah untuk memasuki Istana Ilahi Labirin adalah surga penguasa suci. Sekte sekuat ini, siapakah di antara para pengikutnya yang bisa masuk ke dalamnya yang bukan orang yang sangat berbakat? Ye Yuan benar-benar mampu bertarung sejauh ini dengan 100 petarung teratas. Ini juga membuktikan secara tidak langsung bahwa kekuatan Ye Yuan sungguh dahsyat. Yang juga bisa dikatakan jika mereka bertemu Ye Yuan dengan peringkat yang sama, mereka hanya bisa dihancurkan. Tatapan mata Ye Yuan berubah sedikit gelap dan dia berkata sambil mengangguk, "Setelah aku menerobos ke surga Saint Sovereign, aku pasti akan datang ke sini lagi." Dengan segala cara, Ye Yuan menghancurkan rekan-rekannya dan melompati alam untuk menantangnya. Ini masih pertama kalinya dia dikalahkan di tangan petarung bela diri yang levelnya sama. Ye Yuan memiliki watak yang berkepala dingin dan wajar saja jika dia tidak bisa menerima hasil ini. Namun kekalahan ini juga mengobarkan kembali semangat kompetitifnya. Pada pertandingan sebelumnya, dia sudah dalam situasi pasif menerima pukulan sejak awal, dimulai dari gerakan pertama. Mampu bertahan 100 gerakan, itu sepenuhnya karena mengandalkan naluri bertarungnya yang tajam. Kalau yang lain, sekalipun mereka memahami 3 hukum transformasi, kemungkinan besar akan sulit bertahan hingga 30 gerakan juga. Lawannya kuat sampai sesak napas. Ruang kultivasi ini dapat merekam bentuk murid yang terkuat dan memproyeksikannya. Membunuh jalan mereka hingga masuk ke dalam 100 teratas dalam sejarah, masing-masing orang ini sangat kuat hingga ekstrim. Karena ruang budidaya ini hanya mencatat 1000 teratas. Murid-murid generasi mendatang akan terus-menerus menyegarkan dan menyingkirkan para senior mereka, meninggalkan sosok mereka di sini. Mereka yang mampu tertinggal semuanya adalah pakar di antara pakar, jenius di antara jenius. Kenyataannya, Ye Yuan mampu bertahan sampai sekarang dengan transformasi 3 hukum sudah merupakan suatu keajaiban. Namun yang diinginkannya bukanlah ini. Jadi bagaimana dengan labirin Divine Palace? Jadi bagaimana jika berada di antara 100 teratas dalam sejarah? Dia, Ye Yuan, tidak akan pernah mengakui kekalahan. Tidak sebaik dirimu, kalau begitu aku akan berkultivasi hingga aku mengalahkan semua orang. Sun Qi mengangguk sedikit dan berkata, "Apakah kamu masih datang?" Ye Yuan mengangguk. Setelah menelan pil surgawi, lukanya pulih dengan cepat. Dia pun tidak ragu-ragu, melompat dan memasuki tempat latihan lagi. Naluri bertarung adik Ye sangat kuat. Sekalipun kultivasi dan aturannya sama persis dengannya, ingin mengalahkannya juga sangat sulit. Kata Sein Exalt Purplesun dengan ekspresi serius. Bukannya dia belum pernah melihat orang jenius sebelumnya. Tetapi dia benar-benar belum pernah bertemu seorang jenius seperti Ye Yuan sebelumnya. Mereka yang hadir bukanlah orang-orang baru, melainkan orang-orang tua yang telah mencapai usia lanjut. Saat Ye Yuan berada di 30 langkah, tanda-tanda kekalahan sudah terlihat. Namun, ia tetap bertahan 100 langkah dengan paksa. Tidak semua orang dapat mencapai hal semacam ini. Waiklut mengangguk dan berkata, "Orang ini memang terlahir untuk bertarung." Saat Sun Qi berada di jurus ke-43, kupikir Ye Yuan pasti akan kalah. Siapa sangka dia malah memanfaatkan hukum spasial untuk menghindarinya. Penerapan seperti ini sungguh brilian. Kalau meleset sedikit saja, tetap saja tidak akan berhasil. Potensi orang ini terlalu besar. Ini sudah pertandingan ke-223. Apa orang ini tidak kenal lelah? Wajah Sein Exalt Purplesun menunjukkan sedikit kekaguman. Dimulai dari pertandingan pertama, Ye Yuan dan Sun Qi telah bertarung dalam 223 pertandingan dalam waktu sebulan. Selama ini, selain mengatur pernafasannya dan memulihkan kekuatannya, Ye Yuan tidak beristirahat sedetik pun. Pertarungan berintensitas tinggi semacam ini, bahkan para petarung kuat di alam surga berdaulat suci pun tidak akan sanggup menahannya. Berkelahi seperti ini, baik secara mental maupun fisik, akan berada dalam kondisi yang sangat menegangkan. Dalam kondisi ekstrim semacam ini, orang biasa akan menjadi gila setelah menjalaninya dalam waktu lama. Bahkan jika itu adalah seorang mania kultivasi, mereka tidak akan mampu melakukan hal ini juga.
Dari sini bisa dilihat betapa kuatnya tekad Ye Yuan. Sein Exalt Sky Fortune menghela napas dan berkata, bakat orang ini terlalu kuat. Dalam 1 bulan, dia tidak memenangkan satu pertandingan pun, tetapi peningkatan kekuatannya terlalu kentara. Sekarang, dia sudah bisa bertarung dengan Sun Qi lebih dari 1000 jurus. Sein Exalt Waiklut berkata, tidak hanya itu, pedang transformasinya sudah mencapai 33, kekuatannya meroket. Wujud ketiganya sudah mencapai ranah pencapaian besar dan sudah tidak jauh lagi dari penyelesaian agung. Kelompok orang-orang hebat menyaksikan pertumbuhan Ye Yuan dalam 1 bulan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Hal itu hanya dapat dijelaskan dengan 4 kata, tercengang karena takjub. Kemajuan orang ini terlalu cepat. Dalam hampir setiap pertempuran, Ye Yuan akan mengalami pertumbuhan. Dari 100 jurus awal hingga 150 jurus, 300 jurus, hingga sekarang, lebih dari 1000 jurus, Ye Yuan praktis bertarung seri dengan Sun Qi. Kecepatan peningkatan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan. Mereka semua mencemooh saat Ye Yuan awalnya datang untuk berkultivasi. Tetapi saat itu, tak seorang pun berbicara. Mampu berkultivasi hingga mencapai Sein Sovereign Heaven, orang-orang penting ini menguji hati nurani mereka sendiri dan merasa bahwa bakat mereka tidak lebih buruk dari orang lain. Tetapi sekarang, menghadapi Ye Yuan, mereka hanya merasa malu karena ketidakmampuan mereka. Kedua belah pihak adalah orang-orang dari dunia yang sepenuhnya berbeda. Pada saat ini, Ye Yuan tengah terlibat pertarungan sengit dengan Sun Qi. Hari ini, sebulan kemudian, dia praktis tidak lagi dalam posisi yang tidak menguntungkan saat bertarung dengan Sun Qi. Dan ini masih dalam keadaan di mana Ye Yuan belum mencapai bentuk keempat. Pertarungan tidak pernah hanya tentang bersaing dalam ranah kultivasi seseorang. Penerapan formasi pedang Ye Yuan sudah mencapai tingkat penguasaan yang sempurna. Pemahamannya terhadap 3 aturan besar itu tumbuh lebih dalam dari hari ke hari. Transformasi 3 hukum, ingin mempertahankan kekuatan terbesar, yang membutuhkan koordinasi 3 aturan besar. Jika salah satu memiliki kekurangan atau ada yang terlalu kuat, maka keseimbangan transformasi akan terganggu dan kekuatan pun menjadi berkurang. Dalam 1 bulan ini, Ye Yuan benar-benar memperoleh manfaat signifikan dari pertarungannya dengan pihak lain. Kekuatan Sun Qi benar-benar luar biasa hebatnya. Jangan lihat dia hanya berada di peringkat 100. Di antara para jenius muda yang merajai seluruh penjuru langit, itu sudah setara dengan memandang dunia dengan bangga. Di bawah tekanan yang begitu besar, potensi Ye Yuan juga terdesak keluar. Ye Yuan pernah memahami pedang di pulau tak bernama di 7 wilayah laut besar. Setelah itu, dao pedang Ye Yuan tetap berada di atas 2 dao lainnya. Tetapi, setelah sebulan penempaan ini, 3 aturan besar Ye Yuan telah maju bersama dan menyatu lagi. Ketiga aturan hebat ini bukanlah kubis. Khususnya aturan spasial, kekuatannya tidak sedikit pun lebih lemah dibandingkan dengan sekitar 3 hukum atau 5 hukum pula. Ketiga aturan besar ini saling berkoordinasi dan menyatukan, sehingga kekuatan tempur Ye Yuan melambung tinggi. Mencacah. Tiba-tiba, Ye Yuan melolong, 33 pedang yang berubah tiba-tiba mengembun menjadi satu, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Ditebas dengan pedang, Sun Qi pun terpental keluar bersama pedangnya. Para tokoh terkemuka yang hadir tercengang dengan mulut ternganga sekali lagi. Ini, dia menang. 1 bulan, mengalahkan orang pilihan surga. Orang ini benar-benar mengesankan. Kita orang tua seharusnya mencari sepotong tahu untuk bunuh diri. Tidak mungkin, ayahmu juga akan berkultivasi. Seseorang yang 100 kali lebih berbakat darimu, yang juga 100 kali lebih rajin darimu, kualifikasi apa yang kau miliki untuk menjadi malas? Ayahmu juga akan berkultivasi. Kekalahan Ye Yuan atas Sun Qi dengan 1 pedang benar-benar memancing emosi para tokoh terkemuka yang hadir. Bukan karena bakat Ye Yuan yang hebat, tetapi karena ketekunannya. Bakat yang kuat, itulah pertolongan Tuhan, itu tidak bisa diubah. Namun beberapa hal dapat diubah. Ketekunan Ye Yuan membuat orang-orang tua ini berkeringat karena malu. Sun Qi hanyalah proyeksi. Kekalahannya tidak mengakibatkan kerusakan apapun. Tak lama kemudian, ia kembali pulih dan menatap Ye Yuan, lalu berkata, aku kalah. Kau jauh lebih hebat dariku di alam langit berdaulat giok. Setelah sebulan berlatih, ia akhirnya menang melawan Sun Qi. Hal ini juga membuatnya sangat bahagia. Ketika aku mencapai Sein Sovereign Heaven, aku juga akan lebih luar biasa darimu. Ye Yuan berkata dengan percaya diri. Sun Qi menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, ketika aku masuk sekte, aku bahkan tidak bisa masuk 100.000 orang teratas di sekte. Tapi, 100 tahun kemudian, aku mengalahkan rekan-rekanku dan berhasil masuk 10 besar. Aku, Jade Sovereign Heaven, dan Sein Sovereign Heaven, sama sekali tidak bisa disebut satu sama lain. Kata-kata ini kembali mengejutkan para tokoh terkemuka yang hadir. Tempat ke 100.000.
Transformasi Dao besar bentuk keempat hanya dapat menduduki peringkat ke-100.000 di Istana Ilahi Labirin. Ini, sungguh gila. Namun, Sun Qi ini juga merupakan model inspirasi. Sejak memasuki Istana Ilahi Labirin, dia benar-benar melompati gerbang naga metaforis dan melambung ke langit dalam satu lompatan, membunuh jalannya ke dalam 10 besar setelah 100 tahun. 10 teratas ini merujuk pada 10 teratas era kontemporer. Namun, para pembangkit tenaga muda yang tercatat dalam ruang kultivasi ini adalah para pembangkit tenaga listrik Istana Ilahi Labirin sepanjang masa. Selama bertahun-tahun, Istana Ilahi Labirin telah melahirkan banyak sekali orang-orang berbakat luar biasa. Keberhasilan Sun Qi masuk ke dalam 10 besar saja sudah cukup untuk menunjukkan seperti apa levelnya di masa depan. Alis Ye Yuan juga berkerut saat mendengarnya. Ini sungguh sangat melemahkan semangat. Akan tetapi, dia juga semakin merindukan Saint Sovereign Heaven. Setelah mencapai alam surga suci, dia harus melakukan perjalanan ke sini. Ye Yuan berkata dengan dingin, bagiku, semuanya sama saja. Kau bukan tujuanku. Sun Qi hanya tersenyum dan berkata, kalian harus hati-hati saat menantang orang-orang di depan. Beberapa dari mereka jenius sejati, mengalahkan semua lawan dari alam surga Jade Sovereign. Aku sudah bertarung berkali-kali di ruang kultivasi dan menantang mereka berkali-kali, tapi aku juga gagal. Mereka kuat sampai membuat orang putus asa. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata, yakinlah, aku akan menang satu per satu. Semoga saja begitu. Setelah Sun Qi selesai berbicara, sosoknya menghilang. Ketika yang lain mendengarnya, mereka semakin terdiam. Terutama para dewa langit-langit itu, mereka sudah putus asa sampai babak belur dan lebam-lebam di sekujur tubuh. Melawan 100.000 Saint Sovereign Heavens, pemandangan mengerikan macam apa itu? Di antara 100.000 Saint Sovereign Heavens, membunuh hingga 100 teratas, betapa mengerikannya itu. Tidak, 100 teratas ini bukan sekedar posisi ke-100 di antara 100.000 Saint Sovereign Heavens, tetapi posisi ke-100 di antara Saint Sovereign Heavens yang tak terhitung jumlahnya. Kita ini seperti katak di dasar sumur. Benua Rain Clear terlalu kecil. Pantas saja. Pantas saja setelah para jenius sejati itu mencapai Dao, mereka semua ingin menempuh jalur laut dan mencoba mencapai sisi lain. Big Yellow menatap punggung Ye Yuan lalu pergi tanpa bersuara, berjalan menuju ruang kultivasi ke-10. Jika sebelumnya, dia hanya rela mengikuti Ye Yuan karena dia bisa meramu pil. Namun sekarang, dia benar-benar terkesan. Ye Yuan sama sekali bukan sesuatu yang bisa dijebak oleh benua Rain Clear yang mungil. Panggungnya berada di seberang laut. Tidak mungkin, aku tidak bisa bertahan lagi. Kultivasi seperti ini, aku tidak melihat harapan sama sekali. Terlalu kuat. Kuat sampai membuat orang putus asa. Mungkinkah saudara Ye itu kepala kayu? Setelah serangkaian kegagalan, dia masih bisa bertahan. Di ruang budidaya nomor 10, suara ratapan terdengar terus-menerus. Lawannya terlalu kuat, mereka sangat putus asa. Peningkatan yang dialami Ye Yuan memacu orang-orang ini, mereka pun datang ke ruang kultivasi nomor 1 untuk berkultivasi satu per satu. Ruang budidaya itu sangat besar, cukup menampung ratusan orang. Lawan yang mereka pilih adalah Wang Xiyun yang berada di posisi ke-1000. Akan tetapi, meski berada di posisi ke-1000, mereka akhirnya tetap dibantai dengan brutal juga. Disiksa berulang kali, ini bukanlah pengalaman yang baik. Mereka merasa kecewa karena tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mustahil untuk melampaui Wang Xiyun. Bahkan jika Wang Xiyun berada dalam kondisi surga penguasa giok. Akan tetapi, saat memikirkan bagaimana Ye Yuan benar-benar dapat bertarung dalam lebih dari 200 pertandingan berturut-turut, mereka pun semakin mengagumi Ye Yuan. Kultivasi juga membutuhkan kepercayaan diri. Kekalahan beruntun setelah berjuang dan terus-menerus kalah, kultivasi dengan intensitas tinggi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Akan tetapi, ada satu tokoh yang tetap bertahan dalam susunan besar itu. Saint Exalt kuning besar. Pada saat ini, Big Yellow kembali ke wujud aslinya. Terhuyung-huyung di bawah tekanan berat Wang Xiyun, ia tampak seperti akan kalah. Mereka telah bertarung hampir 100 kali, Big Yellow kalah semuanya tanpa terkecuali. Banteng besar bodoh, kau sedikit lebih kuat dari mereka, tapi tetap saja kau terlalu bodoh. Kultivasi seperti ini tidak terlalu berarti bagimu. Lebih baik menyerah saja, kata Wang Xiyun sambil menepuk Big Yellow dengan santai, masih dengan sisa tenaganya. Si kuning besar menggertakkan giginya dan berkata, aku tahu aku bodoh, tapi aku tidak boleh menyerah. Kalau menyerah di sini, aku tidak akan pernah bisa mengikuti jejak Tuan Ye lagi. Wang Xiyun berkata dengan heran, apakah Tuan Ye yang kau bicarakan ini sangat tangguh? Si kuning besar berkata, tentu saja dia sangat tangguh. Dia bahkan lebih tangguh darimu.
Wang Xiyun mendengus dingin dan memukul Big Yellow yang terbang dengan telapak tangannya dan berkata, kalian semua, masing-masing lebih lemah dari yang lain, seberapa kuat dia? Si kuning besar tidak peduli dan merangkak berdiri sambil berkata, setengah bulan yang lalu, dia sudah memenangkan tempat ke-100, Sun Qi. Menurutmu dia kuat atau tidak? Sekilas kejutan melintas di mata indah Wang Xiyun dan dia berkata, dia benar-benar mengalahkan Sun Qi. Si kuning besar mengangguk dan berkata, itu masih hasil pertarungan setengah bulan yang lalu. Sekarang, dia pasti sudah melangkah lebih jauh lagi. Wang Xiyun berkata dengan nada meremehkan, 100 kekuatan teratas, masing-masing lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Apa kau benar-benar berpikir begitu mudah untuk menang? Big Yellow tidak menjelaskan apapun, terus berlatih. Di sini, banyak orang tidak dapat melakukan kultivasi intensitas tinggi semacam ini dan kembali ke ruang kultivasi nomor 1 lagi untuk menyaksikan Ye Yuan berkultivasi. Begitu mereka datang, mereka tidak dapat menahan diri untuk melompat ketakutan. Ini Qiyu Chen yang berada di posisi ke-89. Cepat sekali. Baru setengah bulan. Adik Ye sudah menantang 10 orang secara langsung. Mustahil. Dia pasti langsung melewati 10 orang di depan. Kalian semua lihat, baru beberapa gerakan saja dia sudah tidak bisa bertahan lagi. Jarak mereka terlalu jauh. Saat ini, lawan yang dilawan Ye Yuan adalah Qiyu Chen yang berada di peringkat ke-89. Ruang kultivasi tidak membatasi lawan untuk menantang. Para kultivator dapat menantang siapapun, kapan saja. Tentu saja, jika lawan yang kamu pilih terlalu kuat, pada dasarnya itu adalah hasil dari satu serangan. Tidak akan ada efek kultivasi sama sekali, membuang-buang kristal surgawi dengan sia-sia. Ruang kultivasi ini menghabiskan banyak kristal surgawi. Ye Yuan tidak terlalu kaya dan tidak mampu membelinya. Bang! Dalam formasi pedang, Qiyu Chen mengayunkan telapak tangannya, langsung menghancurkan formasi pedang Ye Yuan. Ye Yuan menyemburkan darah segar dengan liar, lalu terpental mundur. Hanya 10 gerakan dari awal sampai akhir. Kekuatan Qiyu Chen ini jauh lebih kuat dari Sun Qi. Qiyu Chen adalah lawan terkuat yang dihadapi Ye Yuan dalam setengah bulan ini. Di Jade Sovereign Heaven Realm, kekuatannya begitu dahsyat hingga membuat orang putus asa. Orang ini kuat dari Jade Sovereign Heaven hingga Sein Sovereign Heaven. Kenyataannya, orang-orang pilihan surga ini sudah sangat berkuasa di hadapan Sein Sovereign Heaven. Namun, setelah memasuki Istana Ilahi Labirin, orang-orang ini menjadi lebih mengerikan. Reputasi Istana Ilahi Labirin sebagai sekte besar nomor 1 bukanlah hal yang bisa diremehkan. Namun Qiyu Chen ini jelas sudah luar biasa kuatnya di Jade Sovereign Heaven. Dibandingkan dengan yang lain, peningkatannya di Sein Sovereign Heaven tidak begitu bagus. Kamu terlalu lemah. Qiyu Chen tampak sangat angkuh dan dingin saat dia berkata dengan dingin. Ye Yuan meliriknya dan tidak berbicara. Ruang kultivasi ini bahkan dapat memproyeksikan kepribadian para jenius saat itu. Tentu saja tidak perlu marah terhadap ilusi. Apa yang ingin dilakukannya adalah mengalahkan lawan. Qiyu Chen ini memang sangat berbakat. Berada di alam surga penguasa Giok Tengah, dia sebenarnya telah mencapai transformasi 5 hukum. Lebih jauh lagi, dia telah berkultivasi hingga ke alam kesempurnaan agung bentuk keempat. Ye Yuan memperkirakan peringkat Qiyu Chen di Jade Sovereign Heaven mungkin bahkan lebih kuat dari posisi ke-50. Namun, ia tidak berencana mengganti lawan. Ye Yuan juga punya harga dirinya sendiri. Adik Ye, tidak efektif bagimu untuk menantang dengan melompat-lompat seperti ini. Lebih baik melakukannya secara rutin. Di sampingnya, Sein Exalt Sky Fortune yang sudah selesai disiksa mendesak. Ye Yuan terkejut dan tahu bahwa pihak lain salah dan berkata sambil tersenyum, tidak ada salahnya. Selesai berkata, ia bermeditasi untuk mengatur pernafasannya sejenak, lalu kembali memasuki medan pertempuran. Dengan 13 gerakan, kalah lagi. Bertarung lagi, 12 gerakan, kalah lagi. Ronde demi ronde, Ye Yuan seolah tak mengenal lelah, terus berjuang bagaikan ngengat yang terbang ke dalam api. Melihat situasi ini, Sein Exalt Sky Fortune menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, lawan ini terlalu kuat. Percuma saja adik Ye terus bertahan seperti ini. Di sampingnya, Sein Exalt Purple Sun tersenyum dan berkata, adik Ye sangat berbakat, sombong, dan angkuh. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi, lawan ini, dia benar-benar salah pilih. Sein Exalt Sky Fortune mengangguk dan berkata, transformasi 5 hukum, wujud keempat penyempurnaan agung. Pencapaian seperti ini hampir tak terkalahkan di Jade Sovereign Heaven. Dengan kultivasinya hingga penyempurnaan agung Jade Sovereign Heaven, kemungkinan besar dia tidak akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat berhadapan dengan kita. Jenius seperti ini terlalu sulit untuk dilampaui. Sein Sovereign Heaven melawan Jade Sovereign Heaven, sungguh luar biasa kuatnya.
Bahkan jika seseorang mencapai setengah langkah Sein Sovereign Heaven, mereka juga bukan musuh yang dapat bertahan dalam satu kali pertukaran dengan Sein Sovereign Heaven. Inilah perbedaan levelnya, bukan sesuatu yang dapat diubah dengan sedikit kekuatan aturan. Namun, bahkan mereka semua, para penguasa langit suci ini, mengakui kekuatan Qiu Chen. Terlihat betapa kuatnya dia. Sebenarnya, kalaupun dia kalah dari lawan, itu juga bukan hal yang memalukan. Adik Ye, dia sudah cukup kuat. Kata Sein Exalt Purplesun. Ya, perbedaan istana ilahi labirin benar-benar terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa bertahan 3 jurus dengan peringkat ke-1000, Wang Xiyun. Perbedaan seperti ini hanya bisa membuat orang putus asa. Itu bahkan bukan sesuatu yang bisa disebut kultivasi atau pelatihan sama sekali. Orang-orang ini telah menerima kenyataan. Murid-murid istana ilahi labirin terlalu kuat. Mereka berasal dari dunia yang benar-benar berbeda dari para murid istana labirin ilahi ini. Ye Yuan benar-benar menghadapi musuh yang tangguh kali ini. Di tanah pengasingan, dia pernah bertemu dengan 5 hukum Han Yi. Namun Qiu Chen ini jauh lebih kuat dari Han Yi. 5 hukum dari stratum surgawi luhur kecil dan 5 hukum dari stratum surgawi berdaulat giok merupakan konsep yang benar-benar berbeda. Karena ia dikalahkan terlalu cepat, pertandingan pun dilaksanakan dengan cepat pula. Dari 30 pertandingan, Ye Yuan hanya bertahan paling lama 20 gerakan. Pedang hasil transformasinya menjadi rapuh hingga tidak dapat menahan satu serangan pun di hadapan Qiu Chen. Kusarankan kau tak perlu berjuang lagi. Akulah lawan yang takkan bisa kau atasi. Selain melenyapkan tekadmu, tak ada efek kultivasi yang bisa kau dapatkan dari ini, kata Qiu Chen dengan angkuh sambil berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Bersambung.